yang bertema Public Speaking, berani bicara, berani bersuara. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakannya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah berkurban, alhamdulillah sudah terlaksana ya di tahun ini. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan dimudahkan agar bisa berkurban di tahun berikutnya. Nah, acara webinar pada malam hari ini adalah merupakan bagian program pendidikan yang didukung oleh Rumah Hulas ASI Foundation atau Yayasan Rumah Hulas ASI. Nah, yaitu yayasan ini mengadakan webinar gratis adalah sebagai bentuk komitmen kami untuk bisa terus menghadirkan pembelajaran secara gratis dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu. Dan sebelumnya kami ucapkan juga, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Hulas ASI Foundation yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Nah, karena program ini adalah merupakan bagian dari upayanya Yayasan Rumah Hulas ASI dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif, serta memberdayakan masyarakat, dan juga untuk mendorong semangat berbagi ilmu, begitu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya Septiana akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini pada webinar di Public Speaking, berani bicara, berani bersuara. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan selama webinar ini berlangsung sambil menunggu para peserta lain yang sedang berjuang untuk bisa login ya pada malam hari ini. Aturan selama webinar ini adalah pertama, silakan tuliskan nama Anda dan asal daerahnya dari mana. Silakan diganti namanya dulu di rename di titik titik 3 pada bagian Zoom, bisa diganti nama Anda, kemudian asalnya dari mana, agar memudahkan pada saat sesi tanya jawab ataupun ada giveaway nanti bisa langsung disebutkan nama dan daerahnya begitu ya. Kemudian mikrofon untuk sementara kami matikan atau di off. Nah, akan dinyalakan kembali setelah ada sesi tanya jawab dan diskusi begitu. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, bisa gunakan chat atau raise hand untuk bertanya. Nah, untuk kamera silakan dinyalakan. Nah, kemudian silakan diwajibkan untuk menjaga etika dan kesopanan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah jika ada kendala teknis, bisa langsung menghubungi panitia kami melalui chat Zoom langsung atau melalui WhatsApp begitu. Nah, sebelum kita mulai, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Bisa langsung komentar melalui chat. Nah, sebelum kita mulai nih, ketemu sama narasumbernya langsung, bisa langsung chat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Suara saya terdengar jelas ya, Alhamdulillah kalau begitu. Berarti nanti materi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Oke, jangan lupa juga siapkan air minum atau cemilan-cemilan biar nanti pada saat mengikuti materi dan dari narasumber tidak tiba-tiba lapar atau haus ya, nanti takutnya tertinggal. Dan jangan lupa juga ada alat tulis sehingga jika punya pertanyaan pada saat di tengah-tengah materi bisa langsung ditulis biar tidak lupa ya. Nah, jadi bisa langsung ditulis. Nah, pada saat akhir sesi materi bisa langsung ditanyakan gitu. Kemudian sebelum kita mulai, sebelumnya saya ingin kenalan dulu nih. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya ingin kenal dulu dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom chat ya. Dengan formatnya adalah nama,
asal daerah, dan yang ketiga adalah alasan mengikuti webinar ini apa nih, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman semangat malam-malam mau ikut Zoom pada malam hari ini. Silakan. Ya, coba kita lihat dari mana ini, dari Kak Feli ya, Jakarta terdengar jelas. Oke. Untuk nama, silakan sekalian juga absen ya, Bapak Ibu. Sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian alasan Bapak dan Ibu, kakak-kakak, teman-teman semuanya mengikuti webinar ini. Karena apa nih? Karena saya misalnya, saya supaya bisa lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak, misalnya. Saya pemalu, tapi saya ingin bicara gitu. Tapi saya sepertinya agak kesulitan nih untuk berbicara di depan banyak orang, grogi gitu. Tiba-tiba saya jadi kaku gitu ya, misalnya seperti itu. Atau begini, saya punya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ketika sudah banyak orang yang semuanya tertuju pada saya, tiba-tiba saya ngeblank. Kan kadang seperti itu ya, bisa saja terjadi begitu. Mungkin ada yang ingin meningkatkan skill, kapasitasnya yang tadinya sudah expert, pengen lebih expert lagi. Nah, bisa itu sangat luar biasa sekali itu. Jadi bisa sharing, berbagi ilmunya ya, pengalaman-pengalamannya juga bisa. Selain itu misalnya karena ingin meningkatkan skill, menambah ilmu ya oke. Ya, ada yang ingin meningkatkan skill public speaking. Oke, nih. Untuk menambah ilmu, luar biasa nih. eh Terpacu skill saya dari Kak Feli Jakarta, karena ada public speaker favorit. Nih seru nih kayaknya nih. Karena kemudian Kak Aura dari Samarinda nih. Untuk mempersiapkan kuliah nanti agar tidak mudah diremehkan teman-teman. Betul sekali, itu penting. Apalagi mau skripsi atau tesis. Jadi jangan sampai eh begitu ya, bisa agar supaya bisa lebih dikurangi jeda-jedanya ya. Oke, dari Kak Yunasal Jakarta, kemudian dari Kak Faniza, dari Kendari nih, wah dari Kendari Jawa juga ya, deket lah ya dari ini Jakarta, kalau naik pesawat gitu ya. Saya ingin belajar mengembangkan public speaking saya dan mempelajari skill skill public speaking lebih baik lagi. Oke, apalagi nih Kak Faniza nih ingin terus belajar ya untuk meningkatkan kapasitas dirinya nih. Kemudian Kak Dadang dari Bogor, saya ingin mengikuti web ini, ingin menambah ilmu nih. Wah, luar biasa nih. Berarti pada haus ilmu ya. Nah, tentunya ilmu ini akan bisa terus, mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat sepanjang hayat gitu. Amin. Kemudian, ayo yang belum memberikan komentarnya lewat chat, sekalian mengisi presensi ya. Dan ingin mendapatkan giveaway tentunya dari Rumah Welas Asih Foundation, silakan tuliskan nama, asal, dan alasan mengikuti webinar public speaking. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sambil menunggu narasumber kita bergabung ya. Oke, dari Kak Rahel Cirebon, luar biasa. Karena ingin supaya lancar public speaking-nya, ingin menjadi lebih percaya lagi, percaya diri ya tentunya dalam public speaking. Betul sekali ya Kak Rahel ya. Karena tidak mudah, apalagi ketika ditunjuk secara tiba-tiba oleh atasan, oleh teman, atau oleh siapapun itu, tiba-tiba suruh bicara di depan umum atau eh, senang menjadi MC, misalnya seperti itu. Itu semuanya butuh butuh ilmu yang lebih banyak lagi tentang public speaking ya. Ada teknik-tekniknya tersendiri pastinya ya. Oke, ada lagi di sini yang hadir sudah banyak, tapi yang isi chatnya baru beberapa. Silakan. Oke, Kak Nisa ingin lebih percaya diri lagi ketika berkomunikasi dengan banyak orang. Betul sekali. Dan suaranya juga kalau sudah berbicara di depan banyak orang itu memang harus lebih loudly, lebih lebih suaranya lebih harus lebih terdengar, bukan lebih keras
kasar atau apa, tapi harus lebih terdengar jelas gitu ya. Kemudian agar mudah naik jabatan. Oke, betul sekali. Bisa juga, Kak. Jadi ada yang namanya teknik, misalnya negosiasi itu kan ada public speakingnya juga ya, ada teknik-teknik. Yang menguasai panggung, betul. Betul sekali, Kak Yuyun. Oke. Kemudian selain itu juga public speaking adalah eh, ilmu yang tidak akan pernah habis karena semua orang, hampir semua orang itu membutuhkan public speaking. Tentunya ada teknik-tekniknya tersendiri. Apalagi di sini saya ingin bacakan profilnya Kak Intan Nur Hasanah nih. Beliau adalah seorang narator juga. Narator ada seorang voice over program televisi, TV, dan media digital yang berpengalaman di berbagai TV ya, sebagai pengisi acara formal juga dan non formal. Selain itu juga sebagai penulis dan juga narasi program acara. Nah, beliau ini pengalamannya luar biasa ya, sudah kurang lebih 13 tahun berada di Creative Indigo Production, Star Pro, Sandika Widya Cinema, Red Production, kemudian program trending di Trans TV juga ya. Dulu namanya On the Spot. Nah, itu suaranya Kak Intan itu. Kemudian program infotainment obsesi GTV. Apa sih? Eh, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering mengikuti obsesi yang ada di GTV pasti tahu tuh suaranya siapa. Mungkin nanti pas lihat orangnya, oh ini suaranya Kak ini ya gitu. Kemudian program infotainment Tuntas MNC TV. Kemudian program di luar nalar RCTI, program redaksi malam Trans 7, kemudian program buletin malam e-news, kemudian ganjil misteri YouTube, was-was YouTube, ada top series RTV, Hearst Indigo, dan masih banyak lagi. Ada iklan juga. Nah, ini voice over programnya ternyata Kak Intan ya. Kemudian pernah juga di Cemerlang Radio, Inyong Radio, Glams Academy, MC Event Outdoor, Indoor, Moderator, dan Wedding. Oke, Kak Intan. Halo, selamat malam Kak Intan. Sudah hadirkah Kak Intan? Halo Hai, Kak Intan, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Hai juga Kak Intan, gimana kabarnya? Sehat Kak? alhamdulillah Ya, kekenyangan oke salam daging, ya kenal. Saya kan? dengan Septiana. Oke, mungkin eh, waktu dan layar langsung saja kami persilahkan ya Kak Intan ya. Tidak perlu berlama-lama lagi karena sudah waktu menunjukkan jam 7:30. Silakan Kak Intan untuk Kita sesi langsung tanya mulai nih, jawab. kita Ya, langsung mulai. selesai Pak. Oke, Ya, oke, terima sip. kasih. Silakan Kak. Aku mau sapa dulu semuanya. Hai Kak, semuanya halo. Kalau memungkinkan untuk dibuka kameranya, mau lihat dulu muka-mukanya boleh. Kalau memungkinkan juga bisa dengar suaranya. Mungkin hostnya boleh di unmute dulu semua. Aku mau dengar. Jadi biar kayak ini kan public speaking, kita harus mengeluarkan suara biar nggak canggung, biar oh Intan yang itu kayak teman kita bestie gitu. Coba boleh ya semua yuk yang memungkinkan. Ya, halo, halo. Yang memungkinkan. Nah, yang memungkinkan untuk mungkin biar di ya, halo. Dari Kendari, dari Bontang, dari Jakarta juga. Kalau Ya, memungkinkan hostnya boleh bantu untuk di-unmute dulu semua. Apa nak? ya. Mama Oke, operator. Nah, nah, oke. Suaranya boleh ada dulu semuanya. Nah, halo biar Ibu. kayak iya, biar kayak pelatihan beneran. Nanti kalau aku bilang semangat pagi, 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 pagi 3 kali terus tepuk tangan. 3 kali kok begini ya? 3 kali terus tepuk tangan. Boleh ya? Semua ya? Baik Bu. Ya, Oke. boleh. Coba mic-nya boleh dibuka dulu semuanya, host. Yuk, mic-nya dibuka dulu semua. Ya, mungkin manual dulu sendiri kali biar
Nah, untuk memulai aja tuh emang berat rasanya. Ih, aku kan pemalu, aku tuh introvert. Hei, nanti rugi. Jadi semua yuk, semua bisa dibuka dulu yuk. Yang memungkinkan buat buka kameranya, di on dulu kameranya, di mic-nya dibuka dulu, jangan di unmute. Oke, ya, oke, kita langsung aja ya. Semuanya ya, ikutin instruksinya. Kalau dibilang semangat pagi 3 kali, pagi, 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 tepuk tangan. Siap? Yuk, Siap. semuanya semangat pagi, 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 pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Keren semuanya, terima kasih. Boleh di mute lagi. Oke, terima kasih. Ini jadi gini, kita itu kalau misalnya biar kayaknya tuh enak, kadang kan suka malu ya. Jadi manggil orang tuh kayak berubah-berubah. Eh, aduh, nanti bunda, nanti mama, nanti bapak, ibu, kakak. Nah, biar enak, aku panggil teman-teman kakak, boleh ya? Gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa panggilnya Kak Intan aja gitu. Jadi kalau kita udah menyebut dan memanggil nama orangnya tuh kayak udah enak, kita nggak ragu, itu akan menjadi step yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi izin untuk semuanya, aku panggil teman-teman semua dengan sebutan kakak. Nanti teman-teman juga boleh nanti kalau mau bertanya sambil mungkin diketik dulu lewat chat, panggilnya Kak Intan aja. Jadi biar enak aja gitu. Kita bestie banget gitu ya. Oke ya, boleh ya. Kak Septi, terima kasih ya. Tadi sudah membuka acara hari ini. Terus juga suara aku jelas ya? Gimana Kak? Ada ya suaranya ya? Jelas Jelas banget ya. Clear banget Clear. Jadi momen malam ini adalah momen yang sangat aku tunggu banget. Jadi memang mau bertemu sama teman-teman semua gitu. Kak Dian Bontang ini dari awal yang paling excited banget. Hai Kak. Terus juga ada Kak Vanessa dari Kendari, Kak Felicia Christine, dan yang lainnya tidak disebutkan satu persatu karena banyak ya. Jadi aku nanti akan panggilnya Kak aja gitu ya. Tadi sudah dikenalkan, siapa sih Intan gitu. Tadi ada komen, wah favorit. Apa favorit? Dengerin nih. Ini aku mau cerita dulu tentang diriku sendiri boleh ya. Jadi kalau bisa dibilang bisa ngomong itu belajarnya dari mana? Kalau tadi mundur lagi ke background, padahal itu tidak sesuai perkataan dan perbuatan. Background pendidikannya adalah sarjana ilmu perpustakaan dan sistem informasi. Tadi mungkin bisa agak sekilas kan kelihatan tuh ya. Jadi adalah background pendidikan itu beda dengan yang akhirnya aktivitas sekarang pekerjaan yang saya kerjakan gitu. Jadi aku mau belajar public speaking buat apa? Kan bukan MC, kan bukan apa tuh namanya, bukan pembicara, bukan mau jadi orang yang akan selalu tampil. Nah, itulah yang ada di pikiran kita. Public speaking itu hanya untuk seorang MC. Public speaking itu hanya untuk orang yang memang berbicara di depan publik. Tidak, teman-teman. Kalau aku ganti bahasanya adalah speaking skills. Coba yang tergambar dari speaking skill. Coba aku tanya dulu ke Kak Septi boleh deh. Yang tergambar ketika disebutkannya speaking skills itu apa sih Kak Septi gambarannya? Yang pastinya kemampuan berbicara di depan banyak orang, apapun itu, ketika ditunjuk, ketika menjadi MC, ketika menjawab pertanyaan, kurang lebih seperti itu Kak Intan. Betul, setuju sekali. Kita langsung masukin dulu materinya, silakan. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih nih buat penyelenggara ya. Jadi Rumah Welas Asih ya, terus juga moderator, ada Kak Septi, Rahmawati, dan juga teman-teman semua penyelenggara hari ini yang akhirnya kita bisa menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Nah, kita mau belajarnya apa sih public speaking? Tuh. Di sini kalau bisa dibaca, jadi kalau misalnya cuma baca, pasti teman-teman bisa baca sendiri ya. Mundurin ke awal lagi sebentar. Nah, di sini ada dua kata, seni berbicara di depan umum. Ada dua kata di sini yang menjadi poin. Yang pertama adalah seni, yang kedua adalah di depan umum, gitu ya. Next. Nah, bla 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 bisa dibaca sendiri. Jadi bayangkan seninya itu kalau dipatah dua, seni itu kan kayak seni
relatif, itu bebas, jadi diri sendiri, jadi kita sendiri, dan itu tuh nggak ada aturan yang baku gitu. Itu dari pengertian seninya sendiri. Nah, di depan umum, nah itu, di depan umum udah tahu dong halayak banyak, orang lebih dari satu selain kita sendiri. Satu orang pun bisa dibilang umum gitu kan. Berbicaranya tuh di mana, itu juga menjadi sesuatu yang umum. Nah, itu poinnya dari public speaking adalah seni berbicara di depan umum, cara kita ngomong, cara kita menyampaikan pendapat di depan umum. Umumnya tuh siapa? Ya tergantung kita mau ngomongnya sama siapa gitu. Next. Next, boleh? Nah, kalau apa tuh namanya materi-materi nanti bisa sambil dibaca sendiri ya. Karena sebenarnya gini, kalau bisa dibilang materi public speaking itu tuh banyak gitu. Materi public speaking itu bisa dicari sendiri gitu. Tapi siapa yang menyampaikan mungkin akan berbeda gitu. Karena orang itu bisa menyampaikan juga bisa jadi aku pribadi mungkin malam ini bukan orang yang bagus banget dia, emang qualified banget untuk menyampaikan ini, tidak. Mungkin karena pernah punya pengalaman, gitu aja sih kayaknya. Jadi dipercaya untuk menceritakan. Kira-kira kayak gitu. Jadi sambil aku masuk ke materi, aku background-nya mundurin lagi sedikit ya. Selain tadi memang tidak sesuai dengan kuliahnya apa, terus pekerjaannya apa, itu tidak sinkron sama sekali. Terus kok bisa jadi orang yang berbicara di depan umum, kok bisa ngomong? Nah, ini perlu diketahui, ini benar-benar cerita diriku sendiri ya. Diriku, dirimu. Iya nggak sih? Sekarang tuh kita kan bahasanya gitu. Iya nggak sih, Kak? Hai, Kak. Dirimu, diriku. Cerita diriku nih, biar dirimu tahu ya. Jadi saya adalah dulu waktu kecil orang yang sangat tidak percaya diri. Mungkin perempuan tapi suaranya agak gede gitu kan. Terus sebenarnya adalah kalau bisa dibilang seseorang yang sangat minder. Kalau kenalan dulu waktu kecil, namanya siapa? Halo, Intan. Orang akan gini. Matanya tuh langsung, nih anak cowok cewek gitu kan. Kok suaranya beda, kok suaranya gede. Mungkin kan kayak gitu kan terdengarnya ya kan. Intan. Karena pernah dulu mau daftar sekolah, itu sekolahnya sekolah Islam. Datangnya itu pakai jaket, pakai topi, pakai boots. Kalau dulu tuh tahu Dokmar sepatu yang ankle boots yang agak tinggi gitu kan. Karena agak boys ya kan tampilannya, emang tomboy banget lah, dijadikan agak-agak anak cowok gitu sama almarhum ayah, emang begitu tampilannya. Jadi kayak permisi mau tanya untuk pendaftaran di mana ya, dan orang petugas yang di sekolah itu langsung menunjuk, oh silakan bapak di sebelah sana, dan itu ditunjuk apa? Yes, ke bagian laki-laki. Karena dari suaranya, dari gesturnya, ini mah anak laki yang mau daftar ke sekolah gitu kan. Itu kan karena sekolah Islam, ceritanya dipisah tuh gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan diri, dan kalau bisa dibilang waktu kecil mau jadi apa, nggak mungkin banget punya jawaban, mau jadi penyiar radio, mau jadi voice over talent. Jadi nanti aku mungkin jelasin sedikit itu apa gitu ya. Mau jadi pembicara, mau jadi motivator, mau jadi orang yang bisa ngomong yang suaranya didengar, itu nggak mungkin banget buat seorang anak kecil. Mau jadi apa itu paling astronot sih aku waktu itu jawabannya. Mungkin ada yang sama teman-teman? Jawaban kayak dokter, polisi, astronot gitu kan. Nah ini kadang-kadang sih kayak cita-citanya mau jadi apa gitu. Coba deh tanya, mungkin yang udah berkeluarga punya anak gitu kan. Mau jadi apa? Nah mungkin jawaban anak-anak sekarang mah beda gitu. Kalau dengan kita pada waktu itu, apalagi aku yang sudah banyak sekali umurnya ya. Jadi kalau ditanya ya nggak tahu profesi ini gitu loh. Profesi ini tuh nggak tahu gitu. Jadi kebayangnya adalah mau jadi astronot gitu. Gitu aja sih, sesimpel itu. Dan kok bisa akhirnya udah gedenya berubah nih. Tiba-tiba pengalamannya di situ. Sebenarnya ini semua kayak nggak ditarget. Jadi dulu punya teman, dia suka sebenarnya cita-cita temen aku kayaknya ya. Jadi waktu itu dia bilang gini, ih gue tuh mau jadi penyiar radio tahu, kayaknya keren gitu. Kalau dulu mungkin pernah tahu kayak Lupus, ih zaman dulu banget gak sih? Kayak penyiar radio dulu tuh juga masih mungkin belum terlalu banyak ya, belum umum. Anak-anak kecil pada waktu itu kayak
nggak tahu deh, nggak cerita gitu, nggak akan jauh menjadi penyiar radio gitu. Tapi kalau sekarang kan emang, oh mau jadi streamer, mau jadi apa, udah lebih variasi gitu kan. Nah, itu cita-cita teman ceritanya mau jadi penyiar radio. Kok di antara jawaban orang-orang yang mau jadi ini itu, kok nih anak mau jadi penyiar radio? Dan akhirnya punya jawaban yang berbeda dia, aku jadi penasaran penyiar radio itu apa ya? Oh, cari tahu, jadi cari tahu. Sebenarnya abis itu pun lupa gitu, nggak ada cita-cita juga menjadi penyiar radio. Akhirnya singkat cerita ada sebuah momen yang itu kayaknya sih sebenarnya penasaran ya, penasaran waktu itu kayak masih kuliah, belum lulus, terus kayak datang sendiri gitu ya, datang sendiri ke sebuah radio, itu radio komunitas, tiba-tiba datang ke sana, "Oh mau kenalan, gini 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 gini, saya Intan mau jadi penyiar radio." Pertanyaan yang pertama adalah, "Pernah siaran di mana?" Itu ya, itu semua pertanyaan untuk semua pekerjaan biasanya, yang berpengalaman yang dicari. Nah, kalau kita nggak mulai dari satu, itu kita nggak akan punya pengalaman, apalagi pengalaman di dalam dunia pekerjaan yang memang pekerjaan itu sudah dibayar namanya, sudah menjadi seorang profesional gitu. Emang bisa siaran? Enggak. Kok mau jadi penyiar? Nggak tahu, kayak gitu. Tiba-tiba ada momen dipanggil lagi, disuruh siaran, langsung dikasih mic, suruh ngomong. Yang pertama saya ucapkan adalah apa? "Halo, aku Intan." Dengan gaya dan macam-macam dong. Tapi bayangin dalam ruangan yang kita cuma ada sendiri dengan banyak macam gaya, emang ada yang nonton? Nggak ada. Dan yang paling gampang untuk penyiar radio itu adalah menceritakan sebuah lagu atau membayangkan sebuah keadaan, atau sebenarnya paling gampang tuh ngomongin sebuah lagu ya, menceritakan sebuah lagu. Karena bridging buat kita masuk ke dalam lagu itu adalah kita memperkenalkan si lagu itu. Nah, selalu kata-kata keluar adalah gini, "Kayaknya ini lagunya pas deh buat kamu." Kayaknya itu terus yang diomongin. Nah, aku sudah mulai membiasakan diri tuh merecord semua yang aku kerjakan gitu. Jadi aku rekam tuh pakai handphone, pasti dengerin sampai rumah gitu. Allahu Akbar, orang itu dengerin apa selama tadi aku siaran? Kayaknya ini pas deh, kayaknya terus, dan itu berulang-ulang. Bayangin teman-teman ketika sudah disiapkan momen buat tampil, terus kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi pas akhirnya depan panggung gak bisa ngapa-ngapain dong karena ya lupa dan gugup dan blank, hilang semuanya. Nah, coba ya kalau yang bisa jawab di komentar atau angkat tangan. Tadi Kak Septi itu kan sudah membuka acara. Ada nggak yang dengerin ada satu kata yang typo dari Kak Septi? Coba ada nggak yang bisa sebutin? Berarti kalau ada teman-teman yang bisa menyebutkan, apalagi sesuai pas gitu, Wah, kayaknya berarti banyak nih typonya nih. ada satu yang typo. Belibet ya. Enggak, ada satu kata yang typo, mungkin Kak Septi nggak sadar. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Untungnya Kak Septi kayaknya nggak sadar. Kalau Kak Septi sadar, itu bisa jadi kayak, ih, sumpah tadi salah. Bayangin kita sudah ngomong di depan audiens dan kita salah. Apakah bisa ditarik? Tidak bisa, mohon maaf lahir dan batin. Semua yang sudah di-launching, selesai. Ih, sumpah maaf ini. Tidak. Karena kan kita nggak typing. Karena kan kita tidak ulangan, ini kan langsung. Ada nggak coba, selain Kak Septi sendiri, coba ada nggak kira-kira tadi, masa sih kok Kak Intan bisa bilang gitu ya? Kak Septi jadi kepikiran ya? Iya, jadi bertanya-tanya nih pas bagian apa ya? Coba, ada nggak teman-teman yang tadi dengerin Coba waktu mungkin Kak Septi teman-teman buka? bisa bantu kali ya. Coba, ada yang bisa bantu nggak? Aku maunya tuh kita kayak ini aja ya, seru ya, biar kan kita mau belajar ngomong, nggak boleh malu, jadi emang harus dikeluarin gitu. Aku aja tuh anak kecil yang suaranya, "Intan," gitu loh. Yang sekarang berbicara bersama teman-teman gitu loh. Aku adalah Intan yang itu. Dan sekarang kok bisa-bisanya berani-beranian si Intan ini nih. Ada. Oke. Nggak ada Kak. Nggak ada yang typo atau nggak ngeh. Ngakak sih dengar slip kata itu. Tuh, ada yang bilang ngakak. Tahu apa coba? Ini apa maksudnya ngakak sih pas dengar slip kata itu? Nah, oke ya.
Nanti berarti Kak Septi kita bisa dengerin ini kan ada rekamannya ya nanti ya. Iya ada, nanti kita Nah, rilis di YouTube. Nah, buat iya. teman-teman yang bisa menjawab, nanti ada giveaway-nya nih, khusus Itu dari ya, itu satu orang ya. Mas Asi. Gimana nih tuh? Langsung mau dikasih hadiah nih buat teman-teman yang tahu. Karena kebetulan aku dengerin tadi. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang jawab, aku hitung sampai 3 aja ya, mundur 3 ya. Berarti aku anggap nggak ada yang berhasil nih ya. 3, 2, 1, oke cukup. Terima kasih. Untungnya Kak Septi pun tidak sadar, tapi itu bukan sesuatu yang fatal sebenarnya, nggak apa-apa, masih aman. Nanti kita bisa dengerinnya, aku ini salah apa benar, jangan-jangan aku salah sendiri, aku sendiri yang salah mendengar gitu. Tapi nanti kita berarti dengerin lagi di YouTube-nya ulangannya dari awal kan ya, berarti kan ya. Oke, next kalau ada yang nanti setelah ini selesai sudah diupload di YouTube, terus denger, oh bener yang kata bukan benar, belum tentu. Takutnya aku salah sendiri aku sendiri yang salah dengar. Misal benar, oh iya kata Kak Intan, kata itu gitu kan. Nanti kita dengerin ya. Jadi tadi Kak Septi itu ada salah mengucapkan Idul Adha 1407 Hijriah. 1447. Kurang 47-nya ya. Jadi Kak Septi mengucapkannya 147, harusnya adalah masih 1446 karena kan kita muharamnya nanti di 27 Juni. Ya kan? Betul. Nah, aku berpikirnya gini tadi, oh Kak Septi gimmick nih biar mau cari fokus penontonnya. Ketika nanti aku jadikan pertanyaan ke penonton, mungkin penontonnya ada yang bagusnya adalah Kak Septinya mungkin tidak menyadari, jadi berjalannya setelah itu tadi Kak Septi typo, aman tuh, ya kan? Sampai seluruh audiens pun tidak ada yang menyadari. Jadi, oh ya udah, aman aja, yang diucapkan adalah wajar, normal, bagus, nggak ada masalah gitu. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Septi. Jadi tadi Kak Septi itu menyebutkannya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita itu baru akan Muharram di 27 Juni. Jadi 1447-nya tuh belum. Gitu. Nah, mungkin akan on the way, tapi keren Kak Septi sudah dia berasanya di Idul Adha di tahun depan. Nah, jadi tuh ada apa dah? Kenapa emotikonnya ketawa-ketawa? Nggak apa-apa, itu jadi emang ekspresi ya, biar tidak mengganggu perjalanan materinya. Mungkin terima kasih buat ekspresi-ekspresinya teman-teman semua ya. Boleh. Jadi gini, sebenarnya itu pun salah satu dari improvisasi nantinya. Kalau kita tidak menyadari, itu nggak apa-apa. Sebenarnya pun tidak fatal, kecuali memang itu adalah hal besar. Misalnya salah penyebutan nama, gelar, atau judul acara, nama brand, atau apa yang memang krusial gitu. Gitu. Apalagi memang untuk sebuah pekerjaan yang kita profesional, MC yang menyebutkan itu, wah bisa nggak diperpanjang kontraknya gitu. Atau misalnya kita sendiri sebenarnya, untungnya Kak Septi tidak menyadari. Bayangkan kalau beliau tadi sadar terus jadi kayak kikuk, grogi, terus jadi panik. Teman-teman maaf, teman-teman sumpah ya ampun, itu terus akhirnya jadi kikuk setelah itu, kayak bingung gitu. Nah, itu gimana nih Kak? Mungkin nanti akan jadi sebuah pertanyaan ya. Gimana Kak biar aku tuh nggak kayak begitu? Nah, sebenarnya kayak gini sih. Kita itu, coba nih ya, aku mau tanya lagi. Teman-teman, ini aku masih di pengertian udah sepanjang ini. Coba aku pakai timer loh. Tuh, aku sesiapin itu timernya ini 20 menit. Coba nextnya ini apa? Boleh? Mas Arif, kita next dulu. Aku habis ini bahas apa sih? Coba next. Takutnya nanti kepanjangan. Nanti sambil aku bahas ya. Oh ya, nah ini adalah manfaat public speaking adalah meningkatkan kepercayaan diri, mengkomunikasikan ide secara efektif, menginspirasi orang, meningkatkan jenjang karir. Karena tadi juga jawabannya ada yang mau naik biar naik jabatan, biar skripsinya juga lancar. Tadi Kak Septi bagus juga tuh, sudah menyinggung masalah kayak misalnya yang lagi kuliah mau nanti sidang itu kan harus bisa menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen, dari pembimbing dan sebagainya. Nah, ini aku mau bahas juga ya sedikit nih. Jadi
Bayangin manfaat public speaking itu apa sih? Kalau aku mundurin lagi, kita ke speaking skills. Jadi ya udah deh, biar nggak usah teman-teman kayak aku gitu ya. Aku tuh bukan pembicara, ngapain belajar public speaking? Tidak. Sekarang pikirkan, public speaking adalah speaking skills. Kita bisa berbicara yang orang itu mengerti, orang itu paham, orang itu tahu yang kita omongin. Salah satu pekerjaan aku adalah voice over, itu adalah pengisi suara. Ini kita masuk dikit-dikit ya. Pengisi suara untuk program-program TV yang tadi sudah disebutkan, yes. Jadi gara-gara iseng buat video di YouTube pada waktu itu, nanti panjang lagi cerita. Aku tuh susah banget untuk mengkat pikiran, panjang sekali ceritanya. Tapi memang karena pengalaman itulah banyak punya pengalaman-pengalaman lain yang akhirnya kepake gitu. Karena kan memang dari background pendidikan bukan di komunikasi gitu kan, bukan di broadcast gitu. Tapi akhirnya ya seperti itu. Nah, voice over itu intinya adalah pengisi suara ketika program itu berlangsung. Jadi background suaranya. Contohnya nih ya, karena aku basicnya banyaknya di infotainment. Ini contoh. Apa sih kalau nggak ada narasinya tuh kalau suruh ngarang tuh tiba-tiba kayak panik. Ya udahlah ya ngarang aja nih ya. Luna Maya akhirnya kembali menikah. Enggak dong, kan dia kemarin. Akhirnya Luna Maya menikah dan semua orang menyadarinya. Salah dong, kan jadi panik. Luna Maya, kenapa ke Luna Maya ya? Ariel menangis ketika Luna Maya menikah. Pokoknya gitu. Gimana caranya? Suara kita itu tanpa orang melihat visualnya, orang paham sama yang kita omongin. Nah, itu adalah tugas voice over. Voice over talent adalah pengisi suara di belakang selama program berlangsung. Gimana caranya? Orang nggak usah nonton visualnya, orang nggak usah nonton TV nih. Tapi yang disebutin sama si voice overnya itu ngerti gitu. Nah itu salah satu manfaat public speaking juga. Jadi posisinya kayak gimana caranya yang kita sampaikan itu meskipun mungkin tidak banyak kata-katanya atau tidak panjang atau memang ya kita ditugaskan gitu untuk berbicara di depan umum, untuk menyampaikan dan apapun bentuknya. Presentasi, sebagai pembicara, sebagai petugas. Kemarin ada yang cerita gini, kan aku nge-share ke IG ya kan. Kak, mau tanya dong, aku tuh itu loh, apa namanya, di sekolah itu sering jadi pembina upacara. Aku jawab, ih keren banget pembina upacara, yang punya yayasan ya gitu kan. Aku sampai tanya kayak gitu. Enggak, aku tuh guru, tapi memang ada tugas kadang tuh dioper, bukan dioper, di rolling nanti gantian. Yang jadi petugas tuh murid, terus kitanya tuh jadi pembina upacara. Ya keren dong jadi pembina upacara. Iya, padahal setiap hari ngomong sama murid, tapi ketika jadi pembina upacara itu bisa sangat gugup dan kadang tuh kayak itu aja padahal dia nggak sekali jadi pembina upacara katanya, tapi gugup dan bingung. Nah, bayangin kamu ya sudah menyiapkan sedemikian rupa skripsinya bertahun-tahun, berbulan-bulan, giliran waktunya sidang disuruh presentasi, nggak usah ke skripsi deh, mungkin ke tugas, bagian dapat presentasi di depan kelas misalnya, atau enggak ke klien misalnya, disuruh menceritakan apa sih gitu, ada meeting sama klien terus suruh ngomong, karena pernah ada kejadian kayak gitu. Dia adalah seorang KOL yang bagus banget ya, yang setiap harinya tuh bikin video review produk. Kalau di kamera, kalau di sosial medianya itu orang yang coba semua orang yang ada di sosial media influencer, mereka tuh kan lancar banget ya. Nah, pernah press conference ya kan mereka kumpul, giliran ada wawancara tanya jawab, yang terjadi adalah dia nggak bisa ngomong dong, nggak bisa menjelaskan kepada audiens, nggak bisa menjawab pertanyaan dari wartawan-wartawan yang hadir, nggak bisa menjadi kayak brand ambassador si produk itu untuk menjelaskan. Padahal yang kita tahu di sosial medianya tuh lancar banget. Orang yang kayak gini nih, kayaknya dia asik banget orangnya. Halo guys, pagi ini tuh aku tuh ada di acara ini ya, ini tuh acara keren banget. Jadi kalian yang belum hadir harus banget nih kesini nih. Ini tuh aku punya produk bagus banget. Ini tuh kalau dipakai tiap hari itu, kita tuh bisa putih tiba-tiba. Ih pokoknya chat aja tuh kalah deh. Ih kalian pokoknya harus banget. Ini harganya murah, buruan ya. Kalau yang mau sama aku langsung cek Ranjang Kuning atau apa ya videonya. Nah tiba-tiba ada momen disuruh apa tuh namanya pertemuan gitu kan, pertemuan dan Kak, produknya apa ya? Apa sih keunggulannya? Nggak bisa ngomong dong, dan itu ada, dan akhirnya kontraknya nggak diperpanjang gara-gara itu.
Bayangin kalian teman-teman juga adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mempersiapkan, tapi ketika showtime-nya ngangong-ngangong kok. Enggak, bisa kok waktu latihan. Ini, waktu latihan bisa. Atau pertanyaannya, latihan dulu enggak? Itu. Aku membukanya dengan malam ini adalah waktu yang sangat aku tunggu mau ketemu sama teman-teman. Karena memang se-excited itu mau ketemu teman-teman gitu. Makanya langsung yang, hai kak, ih siapa sih Intan, ih baru kenalan udah sok kenal, sok akrab banget. Gak apa-apa, biar semuanya tuh kita berasanya teman aja. Jadi waktunya nanti tanya nggak boleh malu, waktunya berbicara juga nggak boleh diam-diam aja. Kan kita belajar berbicara. Kan ini kan temanya dia belajar berbicara. Jadi emang ya ngomong aja, ngomongnya. Nah masalahnya ngomongnya tuh apa? Ngomong yang gimana, panjang, diulang-ulang, membosankan, itu juga nggak enak pastinya. Kita ambil profesi yang sebenarnya sambil di chat aku sambil baca ya. Coba teman-teman, aku kan nggak tahu profesinya nih. Kalau dari lokasinya jauh-jauh nih memang ya kelihatan. Coba dong, ada yang seorang apa misalnya. Coba sambil diketik aja. Misalnya biar aku punya gambaran teman-teman tuh siapa gitu ya. Karena kita balik lagi, public speaking itu bukan buat MC doang. Public speaking itu bukan buat pembicara doang. Kita belajar speaking skills ya, belajar ngomong gitu. Buat profesi apa? Public speaking adalah ilmu kedua setelah ilmu apapun. Kalau nggak percaya, coba tulis dulu. Kamu profesinya apa? Coba aku mau tahu nih. Apapun silakan diketik biar sambil nanti bener gak sih yang Kak Intan omongin gitu ya? Public speaking adalah skill kedua yang wajib kita bisa untuk semua profesi, untuk apapun kamu seorang sekarang. Salah dong. Untuk apapun seorang kamu sekarang. Gak gitu juga Intan. Untuk kamu sebagai seorang apa? Coba silakan. Boleh diketik di sini, Kak, aku ini, aku apa profesinya? Boleh sambil diketik ya. Misalnya mahasiswa atau misalnya pekerja atau siapa gitu. Kak, aku bosnya. Ih, aku ketemu bosnya dong gitu kan. Atau siapa? Belum tentu juga bosnya pandai berkata-kata, mungkin bosnya tipikal yang diam, tapi sekali tunjuk, selesai pekerjaan kita. Ayo silakan, biar sambil aku tahu nih, biar punya gambaran, emang benar public speaking itu penting. Nah itu dia, public speaking adalah ilmu kedua setelah ilmu apapun. Kalau nggak percaya makanya nih, biar aku tahu nih, teman-teman, aku bisa bacanya di mana sih? Kok nggak kebuka ya? Oh, udah nih, nggak diklik. Siswa SMA penyuluh kesehatan, pelajar, saya murid, kadang juga jadi perform presenter juga tuh. Tuh kan? Kadang kan kita di apa tuh namanya? Saya pemburu profesi hasilnya dijual. Saya busen pemburu profesi. Wira swasta, mahasiswi, murid SMA, penulis lepas, seorang jurnalis. Wah, apalagi jurnalis. Ya kan? Pas showtime-nya blank tuh kan. Nah, oh iya nih aku baru buka ya. Oke, anggaplah kita semua, aku coba ambil yang penting nih. Oke, di penyuluh kesehatan sama pelajar. Ya, kita ke penyuluh kesehatan dulu. Sebagai seorang penyuluh kesehatan yang mungkin profesinya harus didatangi orang karena orang bertanya atau memang ada penyuluhan yang ke lokasi. Contohnya kayak begitu ya. Aku sudah mempersiapkan loh Kak, sedemikian rupa buat ketemu ibu-ibu di sebuah tempat misalnya, karena memang ada penyuluhan dan sebagai pembicara gitu kan misalnya. Ini yang Kak Sri Lestari gitu ya. Terus sudah siap banget, udah kan? Selamat pagi ibu-ibu, saya Sri Lestari dari Yayasan Rumah Welas Asih. Pagi ini ingin menyampaikan, tiba-tiba blank, lupa dia mau nyampein apa. Bayangin. Saya mau menyampaikan, inilah ibu-ibu namanya siapa? Terus mungkin jadi akan kayak begitu gitu kan. Ini contoh misalnya. Blanknya itu karena apa? Kadang-kadang tuh kita juga nggak tahu gitu. Memang banyak apa tuh namanya, banyak penyebab sih, banyak faktor gitu kan. Misalnya itu contohnya. Atau saya murid SMA Kak, kadang suka perform jadi presenter juga. Nah, Kak Felicia ini memang ditunjuk sebagai misalnya perwakilan kelas. Kamu yang ditunjuk karena memang kamu lumayan tampil dibanding yang lain. Biasanya gini ya,
persepsinya anak sekolah itu dari kecil, kadang kayak gini nih, coba nih kita samain persepsi. Kalau guru nunjuk, misalnya gini, gimana anak-anak ngerti? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, gurunya tuh kayak begitu ya. Ada yang mau tanya gitu kan. Jadi guru nanya, ada yang mau nanya. Nah, giliran yang tunjuk tangan, saya Pak mau nanya, bagus sebenarnya anak itu tanya. Tunjuk tangan. Saya Pak mau tanya. Nah, tapi mungkin teman-temannya bisa begini, ih apa sih caper banget tunjuk tangan gitu. Pak mau tanya Pak, yang ditanya misalnya nggak penting lagi. Bapak udah makan apa belum Pak? Pak udah jam istirahat nih Pak atau apa gitu. Nggak taunya bercanda atau apa gitu misalnya. Nah kadang-kadang juga misalnya orang yang bertanya itu adalah orang yang dianggap apa sih nanya-nanya. Jadi atau misalnya gurunya nunjuk. Sekarang dibalik misalnya. Coba kamu ini siapa namanya Felicia. Tadi apa yang saya jelaskan, terus misalnya, coba kamu ulang, tadi materi tentang, biologi hari ini, tadi kan kita belajar tentang, ini apa namanya, wajah. Nah, wajah. Coba kamu bahas tadi wajah kita itu terdiri dari apa aja zatnya gitu kan. Felicia, coba kamu jawab. Mungkin Bapak itu sengaja menunjuk anak yang lagi nggak fokus. Tiba-tiba dia langsung, ya inilah Pak, wajah kita itu cantik Pak, gitu kan, diketawain lah sama teman-temannya. Nah, kadang-kadang yang kayak gitu tuh, di satu sisi guru bertanya itu buat ngelatih anak, mengetahui fokusnya, atau si gurunya yang menunjuk. Nah, nanti kalau misalnya kita menghadapi keadaan dua-duanya, itu harus sudah siap. Di satu sisi kadang-kadang orang yang banyak bertanya dianggapnya caper, dianggapnya kalau yang ditunjuk, Pak maaf Pak saya nggak mau, atau misalnya aku balik nih, teman-teman ada yang mau tanya nggak, diem aja, ya udah ya aku tunjuk. Nah ketika semua orang ditunjuk itu belum tentu siap, kadang-kadang kan seperti itu ya kan, jadi akhirnya ya udah aja blank. Pokoknya blank itu bisa dapat apapun momennya dan itu banyak faktornya. Nah, mungkin kamu adalah yang juga jadi presenter karena memang dia tampil aja gitu. Tapi belum tentu juga teman-temannya, iya apa sih Felicia caper banget. Sebenarnya aku juga mau perform, tapi karena dia aja tuh yang sering dia mau pilih kasih atau apa gitu. Mungkin dari pandangan guru, oh iya dia memang pantas untuk sebagai yang tampil karena bisa berbicara, karena dianggap bisa, karena dianggap lebih, karena dianggap beda daripada yang lain dan bisa menyampaikan. Bayangin, sebenarnya ada teman-teman lain, teman-teman Felicia yang lainnya juga pintar, tapi bentuk public speaking-nya, cara dia berkomunikasinya kurang. Jadi kayak anak pintar banget tapi pendiam gitu. Terus dia nggak terlihat sama gurunya, nggak pernah disuruh karena pintar aja gitu, pintar tapi nggak keluar. Dengerin ya, kita punya contoh misalnya, astagfirullah, kenapa ya Vel? Ini kenapa nih tiba-tiba astagfirullah? Relate ya, punya cerita kayak begitu ya. Ini contoh nih ya, aku mencari contoh apa ya yang kita itu sebenarnya ini deh misalnya public relation untuk sebuah brand misalnya. Nah, anggaplah kayak gitu ya misalnya, ditugaskan untuk ngomong, mempresentasikan. Kenapa ditunjuk? Pasti orangnya harusnya sudah pintar, sudah siap dengan product knowledge si produknya dan sebagainya. Tapi ketika dia tampil tiba-tiba, ih, kok ngeblank, kok bingung, padahal sudah di forum yang tempatnya gitu dan harusnya sudah biasa. Dan itu bisa terjadi semuanya teman-teman. Bayangin contoh juga misalnya kayak UMKM nih, punya produk bagus. Ini teman-teman mungkin ada yang punya usaha, produknya itu bagus banget, tapi nggak diceritain gitu, tidak di-present. Sekarang kan apalagi musimnya digital ya, keadaannya itu udah berubah, udah nggak yang konvensional kita jual di rumah, kita bisa dijual online, tapi itu nggak dipromosikan lewat bentuk iklan, bentuk sosial media, bentuk konten atau apapun, tidak berbicara. Contoh ya, nih si timer aku nih, tuh udah 35 menit, emang dia bisa ngomong sendiri kalau kita nggak jelasin? Bukan. Emang dia bisa ngomong sendiri kalau bukan kita yang ngomong? Siapa yang akan berbicara kalau si timer ini jalan? Tuh. Halo, aku gimmick doang, padahal aku bukan timer misalnya atau apa. Atau misalnya, teman-teman percaya nggak, ini harga timernya 20 juta loh, aku belinya di Amerika. Ini tuh mahal banget teman-teman dan teman-teman harus percaya. Karena apa? Karena ini kalau disentuh bisa transparan, dia bisa ajaib dan di jam 12 malam nanti berubah zatnya menjadi sebuah emas.
Makanya harganya bisa 20 juta. Mungkin ya anggaplah teman-teman bisa percaya kalau misalnya kita mempresentasikannya tuh kayak meyakinkan gitu. Ada produk yang bagus banget tapi tidak berbicara, ya udah nggak dikenal. Ada produk yang biasa aja viral padahal pas kita datang, apa biasa aja, tapi tuh rame sekali, viral di mana-mana. Pas kita datang, enggak biasa aja, udah habis itu selesai. Tapi dia minimal pernah viral, karena bagus marketingnya, bisa menceritakannya. Emang ini si timer bisa ngomong? Tidak. Yang ngomong siapa? Kitanya, sebagai owner, kita sebagai pemilik produk. Ini produknya apapun ya. Jadi yang aku contohkan adalah misalnya UMKM yang punya produk, biar gampang contohinnya gitu aja gitu ya. Biar contohinnya gampang. Bayangin kita punya produk bagus, tapi kita tidak menceritakan. Aku ada kerjaan runner event ya, jadi emang sebagai ini bagian juga dari Rumah Ulas ASI ya, jadi memang sebagai runner event sebagai pembukanya gitu kan, sebagai pembuka. Karena memang untuk apa tuh namanya materi kegiatannya itu pelatihan dan trainingnya macam-macam gitu kan, tapi memang aku harus membuka biar semua peserta yang ada di sana seperti tadi teman-teman mau ngomong, bayangin ya, ini aku ambil contoh ya, sebagai pembuka acara, ini sebuah pembuka acara pelatihan yang memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, flat banget ngomongnya. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Saya Intan dari tadi, kok dari tadi? Dari kemarin atau apa? Ngomongnya tuh flat. Atau kalau teman-teman tadi aku nggak contohkan semuanya, nanti kalau aku bilang semangat pagi, semuanya bilang ya pagi. Coba bayangin kalau aku instruksinya kayak gini. Teman-teman, nanti angkat tangan semuanya kalau aku bilang semangat pagi, jawab ya pagi, tepuk tangan. Ngerti nggak orang? Enggak. Teman-teman semuanya semangat pagi. Apa? Jelasin dulu. Dan itu ada intonasi, ada ritmenya, harus jelas instruksinya gitu. Jadi intinya kayak gitu. Ini produk nggak akan bisa ngomong kalau bukan kita yang menjelaskan. Jadi adalah ketika pinternya di pikiran doang, how to-nya tidak bisa menjelaskan, dia akan jadi apa? Tidak akan jadi apa-apa. Felicia, waktunya presentasi, dipanggil sama gurunya untuk menjelaskan tugas, dipercaya sama teman-teman satu kelompoknya, kelompok 5, dengan kelompoknya itu benar-benar gengnya ini nih populer banget di kelas ya kan. Wah, ini pokoknya nih mereka kalau ini nih jadi idola nih ya kan. Ini gengnya nih beda nih, circle-nya pokoknya famous lah mereka nih. Giliran maju. Dia ngejelasinnya apa? Teman-teman, hari ini aku mau presentasi ya tentang cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang pokoknya tuh keren banget. Jadi aku tuh kalau itu deg-degan. Teman-teman ngerti kan ya? Terima kasih ya Pak. Ada dapat tepuk tangan nggak kira-kira? Contohnya gitu, misalnya dapat tepuk tangan nggak? Mungkin tidak, karena nggak ngerti apa yang dijelasin. Tapi kalau berbicaranya sudah dengan percaya diri, menyiapkan, padahal pun mungkin ketika saya pertama kali pembicara antusias, maka audiensnya berkemungkinan antusias. Yang kedua adalah sebaliknya pembicaranya ngantuk, audiens ngantuk, pembicara yes, gitu kan. Yang pertama auto kosong ruangan, yang kedua yang nonton makin banyak, gitu. Oke, nah betul. Karena apalagi nih kita online. Coba aku ngomongnya dari awal gitu. Teman-teman, hai. Aku Intan. Terima kasih. Mau ngapain yang lain? Ada yang dari Bontang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Purbalingga. Boyolali suaranya. Coba. Kan jauh banget kita. Bayangin kalau aku kayak begitu intonasinya, teman-teman akan kemana? Tidur. Pura-pura kah izin off kamera? Padahal ya namanya off kamera bisa ngapain aja kan. itu ada intonasinya, ada apa tuh namanya. Nah, biar dapetin itu semua tuh gimana Kak gitu kan. Itu nanti kita bisa pelajari lagi ya gitu. Aku belum next nih ya dari tadi ya. Oke, next dulu. 40 menit. Karena harus dengan timeline ya biar teman-teman metode public speaking next. Nah, ini adalah melakukannya dengan catatan atau naskah. Next saja terus. Ini adalah metode dengan membaca naskah. Next lagi. Dengan hafalan. Next.
dengan menggunakan catatan dan nah, ini adalah sebenarnya gini ya, itu balik lagi ke persiapan ini kan akhirnya untuk sebuah profesi MC gitu ya. Nah, aku kan nggak tahu nih teman-teman malam ini ikutan webinar ini belajar public speaking ini mau sebagai apa, profesinya sebagai apa gitu kan. Jadi memang metode-metode ini akan dipakai kalau misalnya memang profesi kita menjadi seorang pembicara. Tapi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Misalnya kalau misalnya dari tiba-tiba dadakan gitu kan, dapat tugas di kantor, tiba-tiba, "Ayo dong nanti" oh, misalnya gini, ini kan, sebentar lagi kan mau lulusan anak sekolah nih. Kadang-kadang di acara perpisahan, "Ayo dong orang tua dari siapa?" Misalnya jadi speech gitu kan, buat apa tuh namanya, buat tampil sebagai mewakili, apa tuh namanya, wali murid gitu kan misalnya, dadakan tiba-tiba. Akhirnya bingung kan, karena belum punya pengalamannya, tapi ditunjuk karena muridnya, anaknya itu adalah anak yang paling pintar misalnya. Jadi orang tuanya, dikasih momen buat tampil speech sebagai orang tua misalnya kayak gitu. Nah, bayangin kalau orang tuanya yang nggak siap tapi disuruh. Ya mungkin memang nggak harus dengan ekspektasi tinggi yang saya senang sekali sekolah ini luar biasa karena anak saya bisa di sini. Ini membuktikan kalau sekolah ini sangat berhasil. Anak saya punya prestasi yang bagus, dikenal masyarakat dan semoga kedepannya anak saya bisa berkembang lagi. Ekspektasinya mungkin tidak sebegitunya, tapi ketika ada tugas-tugas dadakan yang kayak begitu dan kita yang disuruh untuk menjadi pembicara, disuruh. Makanya itu kita profesinya apapun akan berhubungan dengan public speaking dan itu akan selalu nempel. Public speaking akan selalu menjadi ilmu kedua setelah profesi kita apapun. Gitu. Karena terbukti ya kan? Next lagi teman-teman mungkin sambil kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Cara meningkatkan kemampuan public speaking. Next. Latihan dan latihan. Mahasiswi oke. Nah, ini masih latihan dan latihan. Latihan itu penting nggak? Penting. Pertanyaannya adalah latihannya, latihan yang seperti apa? Itu. Kok begitu latihannya? Ya kan udah latihan. Belum tentu. Latihannya itu yang seperti apa? Jadi teman-teman, ini mungkin tips ya, cara sederhananya. Latihannya itu latihan yang sesungguh-sungguhnya kita seperti tampil. Mungkin bedanya tidak dengan pakaian yang akan kita pakai nanti misalnya. Bedanya mungkin itu atau misalnya tapi kadang-kadang kenyamanan di baju pun juga akan akan berpengaruh. Itu mungkin akan jadi pembahasan lagi ya kalau misalnya kita memang profesinya sebagai MC gitu ya misalnya. Karena harus yang seperti apa tuh? Bajunya MC, kostumnya MC, emang itu penting. MC itu harus make up, itu salah satu contohnya. Kok MC harus make up? Ada yang tahu make up itu untuk apa, fungsi dari make up? Misalnya ya, bukannya misalnya, memang itu bagian dari, ini kalau untuk profesinya MC. Ada yang tahu nggak? Boleh sambil dijawab, teman-teman. Misalnya, meningkatkan mood MC, betul, setuju juga. Ada lagi menunjukkan karakter dalam cerita, bisa. Ada lagi? Ada lagi? Aku senang banget. Ini teman-temannya tuh menyimak sepertinya ya. Jadi tektokannya cepat gitu kan. Salah satu ini semuanya benar, tapi aku tambahin sedikit. Jadi manfaat dari make up itu adalah menutupi kekurangan kita. Dengan kita make up jadi nggak pucat, jadi terlihatnya tuh cantik gitu kan, dress well, pokoknya enak gitu. Menutupi kekurangan. Ya nggak sih? Lebih percaya diri betul. Akhirnya kita jadi lebih percaya diri. Nah itu salah satu hal yang kalau misalnya harus dilakukan kalau mau jadi seorang MC gitu ya. Nanti kita akan bisa lebih dalam tuh. Oke Kak, aku memang kebetulan sudah menjadi seorang MC. Oh bagus, pasti tahu gitu kan. Ini aku true story ya. Jadi di tahun kapan ya? Itu kayaknya udah di tahun 2000-an. Oh enggak deh, di tahun 2010 kemari deh kayaknya deh. 2010 itu kan berarti berapa sih 15 tahun yang lalu ya? Iya ya. Tapi ini beneran. Jadi itu adalah sebuah tempat sebuah tempat
apa tuh namanya kalau buat pengetesan IQ itu, eee, tempat itu ya, pokoknya kayak gitu, pengetesan IQ gitu kan, tempat kayak buat pengecekan IQ dan sebagainya. Nah, mereka itu mau karena punya produk, karena banyak kerjasama, akhirnya mereka bikin event organizer. Nah, ceritanya karena teman aku udah kerja di situ, aku waktu itu udah lulus kuliah apa belum ya? Oh udah sih harusnya ya. Nah, Intan, dia butuh MC, lo bisa nggak? Oh bisa, karena itu adalah pesan almarhum ayahku, kalau ditanya mau jadi apa, jawab aja bisa Intan. Oke, jadi bisa. Intan lo bisa jadi MC? Bisa. Itu di 2010 sekian ya, 2010 kemarin lah pokoknya. Bayangin, aku datang sebagai MC yang dipercaya untuk sebuah dia namanya edutainment, jadi ada education tapi dengan entertainment, jadi penyuluhan ke sekolah-sekolah pada waktu itu. Nah, sebagai MC-nya aku make up dong. Bayangin, si dokternya ini adalah owner dari apa tuh namanya IO ini gitu ya. Dia gini, Kak, kok make up ya? Kan kita mau ke sekolah. Loh, kenapa dok? Gitu kan? Ya kan kita mau ke sekolah, emang penting, emang perlu ya? Dan aku kaget di situ, aku pikir apa tuh namanya yang jadi pertanyaan dokternya itu tuh kayak nggak boleh karena ada larangan di sekolah itu nggak boleh make up karena takut anak-anak muridnya itu ikut-ikutan make up gitu kan. Ternyata adalah tuh itu aja intonasinya bisa beda. Ternyata jeng 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 karena aku naratornya di luar nalar jadi kayak ternyata ini kalau udah ngomongin voice over pasti nanti panjang banget durasi kita habis gitu kan. Ternyata dokternya itu memang bukan orang yang make up sama sekali dan karyawan semua yang ada di sana tidak ada yang make up sama sekali. Padahal mereka pembicara. Jadi di dalamnya itu ada psikolog, ada dokter, karena mereka itu kan akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah, melakukan tes juga untuk psikotesnya itu. Dan itu mereka nggak ada yang make up sama sekali. Setelah dari situ, pertama kali ketemu ngeliat aku make up dan season selanjutnya karena kan waktu itu kan acaranya banyak ratusan lah kita ke sekolah yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Setelah dari situ aku buka kelas make up disuruh sama dokter tersebut. Please, tolong ajarin make up yang dasar aja kata dia. Awalnya aku kaget, aku pikir tuh kayak sekolah itu nggak membolehkan takut dicontoh sama si murid-muridnya. Ternyata memang mereka tidak terbiasa dan mereka tidak menganggap itu hal yang penting. Padahal itu bisa kan merubah semuanya. Kita jadi pembicara kita harus beda. Kita harus menjadi orang yang kan kita yang ditunjuk. Aku berpikir kok ada orang nggak berpikir make up itu penting. Sampai disuruh Kak ajarin pokoknya bikin make up class. Loh aku juga nggak expert padahal yang biasa aja gitu tapi mereka nggak make up sama sekali dan akhirnya dokternya bilang gini iya ya kalau udah make up itu berubah. Hello kemana aja dokter? Itu hal-hal yang kecil kita sepelekan tapi itu penting sebenarnya dampaknya bisa jadi luar biasa. Itu latihan yang seperti apa Kak? Aku udah latihan tapi kok masih bisa gugup ya. Jadi teman-teman latihan yang seperti kita akan perform. Dan dibalik ketika kita perform anggap aja itu latihan. Karena pada waktu kita latihannya itu kita udah bener-bener. Pas kita performnya anggap aja seperti latihan. Jadi ya biasa aja gitu. Kakunya nggak ada, rileksnya udah dapat karena memang latihannya sungguh-sungguh. Gitu. Kira-kira nangkep nggak? Aku ulang ya. Latihan seperti kita akan tampil dan kita tampil seperti lagi latihan aja. Itu aja yang ada di mindset kita. Nangkep, cakep. Dan camkan lagi, dengarkan. Every show is our last show. Artikan tolong file store. Every show is our last show. Coba yang kalian maksud ini apa? Silakan kakak file store. Kakak file store. Tuh kan dia langsung nangkep coba. Bayangkan every show is our last show. Setiap pentas itu adalah pentas yang terakhir, betul. Yang pertama, kita nggak tahu umur. Nggak jadi sedih ya kalau udah ngomongin kayak gini. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Kita menganggap tampil kita adalah tampilan terakhir. Jadi kita akan maksimal, kita akan
sepenuh hati, sekuat tenaga, jiwa, raga, semua kita kerahkan. Klien mintanya 3, kita kasihnya 5. Itu kira-kira. Padahal nggak harus begitu-gitu banget, Intan. Nggak apa-apa, biarin aja. Aku akan tampil dengan 1 penonton, dengan 100, 1000, dan sekian juta penonton, aku akan performnya sama. Karena akan begitu, akan berusaha segitunya. 1 penonton dengan 100 penonton sama. Yang klien minta 3, kasih 5. Every show is our last show. Kira-kira begitu. Next. Ini cuma 1 kata, Intan, latihan dan latihan, panjang kali penjelasannya. Next, Mas. Mas. Mulai dengan audiens yang kecil, tuh kelompok kecil. Nah, latihan itu gimana? Bagaimana? Aku masih ada waktu nggak sih? Ih, udah overtime. Help. Ya, Gimana? masih 10 menit lagi ya, Kak ya. Silakan 10 minutes. Cukup ya, Kak ya. Nanti bisa lanjut lagi nanti lewat ini tanya jawab. Mungkin bisa lanjut 10 menit ya, Kak. Silakan, Kak. Oke. Gini aja nih, biar semangat. Teman-teman, kita mulai dengan audiens yang kecil. Sebenarnya banyak cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Jujur nggak sadar karena Kak Intan seenjoy itu membawakan materinya. Terima kasih. Karena jadi gini sebenarnya kadang-kadang aku juga bablas, tapi karena ada timeline-nya, tolong ya. Karena udah dikasih tahu nih, nanti cuma ada waktu 50 menitan. Sebenarnya awalnya dibilangnya segitu, 45 menit deh. Tiba-tiba udah 52. Teman-teman, aku mau gini dong, coba boleh ya? Sekarang gini, aku minta bantuan dulu sama kakak adminnya, kakak hostnya, Mas Arif. Coba dong, teman-teman, sekarang itu dibuka semua kameranya, boleh nggak? Coba, teman-teman dibuka kameranya, ya. Teman-teman dibuka kameranya, tapi mic-nya di mute. Buka dulu kameranya. Mic-nya, ya kecuali. Tapi mic-nya di mute ya, mic-nya di mute ya, Mas Arif. Coba. Oke. Semua kameranya dibuka ya, kalau memungkinkan semua dibuka. Oke, aku belum menyapa teman-teman ini, maaf ya aku nggak sapa semuanya ya, nggak dipanggil gitu kan. Oke, sekarang semuanya, aku pakai timer nih, timer aku restart dulu ya, jadi aku udah tahu lah kira-kira waktunya habis. Nah, aku ambil 20 detik. 20 detik aja, 20 detik ya. Dimulai dari sekarang ya, tapi belum ya. Apa namanya instruksinya apa? Dengarkan. Teman-teman, sekarang ini belum mulai. Pikirkan dulu 1 kata. Apa aja yang ada di pikiran di kepala? 1 kata. Apa ya? Bebas. 1 kata, 1 kata aja. 1 kata. Sudah? Sudah punya ya? Yang ada di pikiran ya. Ini kan mic-nya semuanya di mute ya, tapi kan kameranya kan nyala ya. Coba jabarkan, definisikan, ceritakan. Coba belajar storytelling dari 1 kata itu selama 20 detik dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Belum start. Ya. Diomonginnya beneran ya, diomonginnya beneran yang kencang diomongin, diomongin pakai suara, mulutnya kebuka, mulutnya lebar, mulutnya jalan. Ini kok nggak jalan sih? Oh nih, ulang. Ya, sip. Diomongin tentang 1 kata yang ada di pikiran, terus diomongin, semua diomongin yang kencang, diomongin, yang kencang, semuanya diomongin, terus, omongin, sudah, oke, stop, selesai. Nah, sekarang dibalik nih, Mas host admin, dibalik ya. Jadi adalah si kameranya di off semua, mic-nya dibuka. Mulutnya jangan, mic-nya semuanya dibuka. Jangan di mute, coba. Dibuka semuanya, jangan di mute. Semuanya dibuka ya. Kameranya di off aja, nggak usah ada orangnya, nggak apa-apa, semua di off boleh. Yang masih nyala boleh off kamera dulu, semua boleh off kamera dulu. Silakan, semua boleh di off kamera. Oke. Suaranya sudah mulai siap ya? Ya. Sudah. Oke.
Sekarang 10 detik aja. Yang tadi difikirkan, diucapkannya lagi sekarang dengan lantang, nggak usah pakai kamera ya. Siap? 3, Oke. belum ya, belum. 3, 2, 1. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Aura, dan hari ini kita akan membahas tentang isu lingkungan. Tahu nggak sih, teman-teman? Lingkungan itu apa sih? Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, berupa hewan, tumbuhan, organisme. Lingkungan ini adalah sesuatu yang melindungi kita selama kita hidup. akan menambah ilmu bagi mahasiswa. Stop, teman-teman. Lebih dari 30 detik, tepuk tangan dong buat teman-teman semua dong. Itu semuanya ada suaranya. Segala ngomongin mentor, segala ngomongin lingkungan. Keren banget. Jadi sebenarnya apa? Kita itu bisa ngomong. Kita itu bisa. Cuman pertanyaannya adalah, ya kan aku jam terbangnya belum banyak, Kak. Pertanyaannya adalah, mau kapan terbangnya? Mau kapan terbangnya? Sekarang ya. Yuk terbang yuk sekarang ya. Yuk semua terbang sekarang. Sekarang. Kalau ditanya biar punya jam terbang, semua harus dimulai minimal 1. 1 aja dulu. Karena kalau nggak ada 1 itu, kita nggak akan punya keberanian untuk step selanjutnya gitu. Aduh aku materinya nggak cukup. Nanti jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya 1, kita nggak akan berani buat yang selanjutnya. Caranya apa? Caranya gimana? Itu banyak. Teman-teman bisa cari cara masing-masing. Harus dimulai gitu. Kan aku belum punya jam terbang, mau terbangnya kapan? Yuk, sekarang yuk gitu. Kak Septi kayaknya segitu aja dulu, nanti aku soalnya kalau udah masuk 1 kata lagi sampai besok. Lanjut ya sampai jam 12 kayaknya, atau masih bisa sampai besok pagi kayaknya nih. Oke, Gitu. terima kasih banyak Kak Intan, ini luar biasa banget nih ilmunya, materinya sangat menarik dan inspiratif tentunya buat kita semua ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana? Ilmunya luar biasa ya malam hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Nah, sesi bertanya nih, silakan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Kak Intan, bisa langsung raise hand. Nanti dibantu sama operator ya untuk dibukakan video sama ini unmute gitu. Kalau masih ada yang malu-malu juga, masa masih malu-malu juga sih? Nah, untuk melatih public speaking-nya, jadi tidak ada menerima pertanyaan di kolom chat begitu, Kak Intan setuju? Iya, setuju dong. Kan kita kan public speaking harus ngomong. Ya, kita berikan untuk 5 penanya saja ya, karena waktunya pasti bisa overtime nanti. Begitu, baik, kami persilahkan untuk 5 penanya yang raise hand. Nanti kami persilahkan untuk berbicara langsung kepada Kak Intan. Oke, siapa saja ini? Boleh tanpa video boleh katanya. Mau tanpa video boleh nggak Kak Septi? Boleh. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang penting berani berbicara dulu ya Kak Intan, begitu ya. Oke. Silakan yang pertama dari Kak Aura dari Samarinda nih. Silakan. Oke, wow, saya masuk di sini ya. Apa ini namanya? Share screen. Saya melihat wajah saya sendiri. Oke, selamat malam Kak Intan, Kak Septi, dan kakak-kakak lainnya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi, saya Aura, saya dari Kota Samarinda, dan saya ini sebenarnya punya 2 pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa deh kalau misalnya senyamannya Kak Intan mau jawab yang mana saja. Jadi pertanyaan yang pertama itu kan sehubungan saya adalah seorang siswa SMA dan saya juga berada di kelas yang saya bilang, oke, teman-teman saya ini semuanya jago ngomong. Oke, saya nggak bilang saya jago ngomong, ya gitu, tapi pastinya saya pengen dong kayak teman-teman saya juga. Nah, saya setuju dengan Kak Intan tadi. Sepertinya Kak Intan ada sempat menyinggung tentang yang kalau kita misalnya salah ngomong nih, tapi kayak audiens tuh nggak nyadar aja gitu ya. Kayak Kak Septi itu ada salah ngomong.
Ya saya nggak sadar juga jujur. Nah, kalau pertanyaan saya, kira-kira untuk Kak Intan sendiri bagaimana memberikan tips bahasanya filler words ya. Kalau dalam bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia kalau saya kurang tahu, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya filler words itu apa bahasa Indonesianya. Silahkan kasih tahu saya ya. Jadi kalau kita lagi berbicara, filler words yang Kak Intan rekomendasiin itu apa sih? Misalnya kita kan pasti ngeblank, kita nggak tahu mau ngomong apa, kita bingung. Apa ya tadi itu? Tapi kayak nggak mungkin kan kita ngomong itu karena menurut saya jujur ganggu ya. So, kalau saya memposisikan diri saya sebagai audiens itu saya pasti ngerasa kayak apa ya ini kok kayak agak berjeda-jeda gitu, saya kayak kurang suka dengarnya. Nah, terus itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu apakah cara kita berbicara itu harus berubah-ubah? Nah, mungkin Kak Intan ini menurut tanya-tanya, maksudnya berubah-ubah itu gimana? Jadi maksudnya tuh kayak misalnya bergantung kayak pada audiens kita. Kita tuh ada ada di mana kita tuh mode kalem. Habis itu ada di mana waktunya kita itu bersemangat banget berkobar-kobar gitu. Ada juga yang di mana kita tuh kayak dramatis banget, mungkin kayak orang desiar gitu ya, mungkin orang acting gitu kalau bahasanya. Nah, apakah kita harus berubah-ubah dan manakah sebenarnya yang lebih penting, yaitu apa ya bahasanya, bahasa Indonesianya autentik tuh apa ya, autentikasi mungkin, atau karakteristik cara kita uh, berbicara itu harus mengikuti karakter, misalnya kayak harus ada mode di mana kita kalem, ada di mana kita itu berkobar-kobar, atau ya kita tunjukkan kalau cara saya berbicara ya emang begini dan menunjukkan keunikan kita sendiri gitu. Nggak, maksudnya saya mau beda dari yang lain. Kalau saya memang orangnya kalem aja ya saya bicaranya kalem gitu. Walaupun saya berkobar-kobar saya tetap kalem. Nah, itu kan maksudnya autentikasi, maksudnya otentik gitu. Artinya memang hanya ada terdapat di diri Anda itu sendiri seperti itu, atau kita memang harus menyesuaikan, harus emang berubah-ubah gitu intonasi bicaranya, cara kita menggambarkan karakter kita dalam public speaking. Nah, sekian itu saja pertanyaan saya, sangat panjang ya Kak Intan, soal Kak Intan mempunyai banyak waktu untuk menjawab. Bawakannya itu teratur. Jadi memperkenalkan diri dulu siapa, saya sebagai apa, itu penting. Tiba-tiba di chat, besok isi acara ya, ini nih, menurut Ngana siapa? Itu penting. Kita memperkenalkan diri, jadi itu adalah bentuk juga dari attitude. Jadi kalau misalnya apalagi kita sudah seorang yang profesional gitu kan, kita maunya juga digitukan ke orang lain dan orang lain juga harusnya seperti itu. Makanya harus punya etika dan attitude. Jadi Aura ini aku mau appreciate dulu. Dia pun mengapresiasi diri dengan saya bangga banget bisa ada di tengah ini menjadi center dari semua mata memandang. Bayangin kalau Aura nanti terpilih menjadi seseorang yang akan berbicara di depan publik yang kita ini itu Aura yang waktu itu aku pernah webinar ketemu dan dia tuh emang di situ udah keren banget gitu. Udah kelihatan. Sebenarnya memang udah kelihatan. Aura ini dengan dia cerita, dia aja punya masalah, itu kan berarti kan kayak kok aku bisa salah ya? Filler words yang seperti yang tadi aku pernah cerita waktu di awal siaran itu kan emang belum punya pengalaman, tiba-tiba disuruh langsung siaran radio. Kayaknya dan itu terus yang diucapkan. Aku kasih gambaran dulu dari profesi yang beda-beda ini. Jadi aku pernah jadi seorang penyiar radio, pernah jadi seorang voice over, dan juga jadi MC. Itu 3 contoh yang semuanya menggunakan suara dengan keadaan yang berbeda-beda. Ketika menjadi seorang penyiar radio, kita hanya ngomong sama tembok, sama ruangan yang gak ada siapapun, tapi gimana caranya? Cuman begitu doang, tapi harus menarik. Dan semua yang kita ucapkan sudah di launching, basi, gak bisa, salah. Kalau misalnya penyiar radio yang cuma ada itu kan dia ada jeda antara ngomong sama menuju lagu. Itu kalau ngomongnya berulang-ulang gak enak. Nggak bakalan juga mungkin dipakai jadi penyiar atau nggak bakalan lama karirnya. Itu satu contoh perbedaannya ya. Jadi penyiar radio. Nah, jadi penyiar radio itu membuat aku tuh disiplin banget dan juga ternyata menjadi sebuah keuntungan. Jadi startnya itu aku siaran radio dulu. Karena setiap hari harus ngomong, itu ternyata latihan yang tanpa aku sadari. Kan dipaksa harus ngomong tuh.
ya kan? Nah itu adalah latihan yang tanpa disadari ya jadi lancar ngomongnya karena si penyiar radio itu padahal tidak ada keturunan dari orang tua yang memang kok si Intan mungkin kalau ditanya almarhum ayahku aja dia nggak tahu anaknya akan menjadi begini sekarang. Karena beliau adalah orang yang mungkin gak setuju kayak bukannya tidak setuju ya, tidak setuju tapi tidak mendukung. Terserah itu anak mau jadi apa gitu. Dan dia tuh nggak tahu apa yang aku lakukan tiba-tiba. Tapi adikku cerita gini, lu tahu nggak waktu lu pertama nge-MC di situ, ayah datang tahu gitu. Dan aku nggak tahu. Tiba-tiba, pokoknya ya udah aja begitu. Tiba-tiba jadi penyiar radio, tiba-tiba mengisi acara karena siaran radio itu dipercaya untuk mengisi acara kegiatan-kegiatan. Dan akhirnya jadi voice over itu juga sebuah cerita yang lain lagi. Kalau voice over itu tadi targetnya kayak gitu. Jadi ketika orang dengar tapi nggak usah ketemu kitanya tuh paham. Itu sebenarnya lebih susah lagi karena sepertinya cuma baca gitu ya. Ini bagusnya kalau ada teks nih enak banget nih. Nanti deh. Tapi karena kita bukan ngebahas voice over sih, tapi kayaknya cuma baca. Tapi nggak segitunya juga, sesederhana itu bacanya gitu. Sama jadi MC ya itu balik lagi. Kalau memang fokusnya nanti mau jadi MC, pasti banyak sekali yang harus dipersiapkan dan banyak sekali cara-cara yang juga yang harus dilakukan ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi nih dengan next-nextnya mau ini dan lebih detail lebih dalam lagi gitu ya. Nah kalau menjawab pertanyaan Aura tadi, filler words yang itu solusinya yang paling gampang memang adalah apa? Improvisasi. Gak ada cara lain selain itu. Apa iya? Ini udah disiapin banget, maju ke depan panggung, ke depan kelas, sudah dipersiapkan, tiba-tiba saya lambaikan. Jadi begitu Pak Guru, atau misalnya lagi ngomong tiba-tiba gini ya, bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri, tapi saya tuh gak suka sama bahasa Indonesia. Apa maksudnya? Salah ngomong atau? Bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri. Dan kita sebagai bangsa Indonesia tuh harus bangga dengan bahasa Indonesia. Dengan itu kami akan mempresentasikan gimana sih caranya kita kita ini loh maksudnya, ini Pak, saya sama teman-teman di kelompok, kita berbicara, kita memang dengan berbicara bahasa Indonesia. Pokoknya, atau apapun lah bentuk kata-kata yang sebenarnya nggak perlu dan kalau diulang-ulang dan kita mendengarkan berkali-kali itu pasti nggak nyaman banget. Improvisasi, mau nggak mau emang harus seperti itu. Cara ngelatihnya gimana? Ya memang harus belajar quick thinking, melihat keadaan, dan memang harus berlatih. Gitu. Kalau semua yang sudah kita pikirkan, kalau persiapannya sudah matang, itu pasti beda kok. Terstruktur. Aura tadi mungkin sudah bikin catatan-catatan kecil nih, nanti aku mau tanya ini nih. Dan memang gak ada cara lain. Gak mungkin tiba-tiba, mohon maaf bapak-bapak, Pak Guru, saya mau digantiin sama yang lain. Enggak, ini suara saya tiba-tiba serak, saya sakit. Itu nggak mungkin. Jadi emang harus improvisasi. Dan caranya gimana? Itu emang ya bebas. Lihat keadaan, apapun misalnya, kan distraksi itu bisa apapun ya. Tiba-tiba misalnya rame lah suaranya, awalnya senyap pas kita ngomong, 15 detik orang pertama ngomong itu pasti akan jadi atensi semua orang. Selamat pagi, Assalamualaikum, saya Aura dari Samarinda, saya akan mempresentasikan masalah tentang kehidupan percintaan anak remaja. Jadi, awalnya tuh lancar gitu kan, tiba-tiba, nah bisa, apapun tuh bisa terjadi. Yaitu improvisasi. Jadi gini, kalau misalnya, anggap aja kepala orang-orang di depan kita nih, lihatnya di atas kepalanya aja, sampai sinilah, pening lah. Anggap aja itu, jadi nggak usah ngelihat mata gitu. Kalau emang nggak sanggup, tapi nggak usah ke mata, di ubun-ubunin loh di atas kepala. Jadi ya udah biasa aja. Jadi kayak kan udah latihan, kan latihannya seperti perform. Kan Kak Intan disuruhnya gitu. Jadi ya aku perform beneran ini adalah latihan aku dan ini biasa aja gitu. Gitu. Udah gitu. Nah, harus berubah-berubah nggak Kak? Iya dong. Dengarkan ya. Nggak usah kita berkomunikasi. Kita kayak aku kan narator ya. Jadi narator itu pembaca narasi voice over. Contoh misalnya gini ya. Jakarta pagi ini kembali hujan. Jakarta pagi ini kembali hujan.
Jakarta pagi ini kembali hujan karena intonasi itu tuh bisa berubah atau persepsi orang. Teman-teman, teman-teman semua terima kasih. Bayangin kalau aku cuma se-flat itu, apakah berasa diapresiasi teman-teman? Tidak. Teman-teman terima kasih, bye. Mwah. Teman-teman terima kasih banyak. Hari ini aku bangga. Ekspresif banget. Benar-benar itu beda. Dan balik lagi, harusnya seperti apa Kak? Yang disesuaikan kebutuhannya apa. Dan itu memang kita belajar lagi, maunya acaranya formal, non formal, eventnya yang resmi, atau acaranya memang pentas di sekolah, yang casual gitu acaranya. Itu ya nanti akan disesuaikan sama bentuk acaranya. Tapi dengan versi diri kita itu harus. Aku mau jadi kayak Kak Intan, oke bisa, tapi tidak akan otentik. Aku punya teman, jadi aku tuh udah VO itu dari 2012 ya. Temanku itu adalah pengisi suara silet. Kan aku pada waktu itu awal program itu tuntas. Gini pertanyaannya, Mbak, kalau gue tuaan dikit, suara gue akan kayak lo nggak? Ya enggak lah. Suara itu adalah anugerah, emang udah kedengarannya begitu. Ketika kita dilahirkan menjadi, kok jadi pembicara, kok jadi ya itu emang, apalagi kalau suaranya juga enak didengarnya gitu. Jadi gimana ngelatihnya? Kalau emang suaranya udah begitu, cara kita mengeluarkannya aja, percaya diri itu akan berubah juga. Tapi diri kitanya jangan berubah gitu. Aku akan tetap seperti ini karena tipikalnya memang semangat ya tipikalnya ya. Otentik diri kita tuh harus ada. Jadi kita nggak mau seperti Kak Inta nanti kayak begitu. Nggak apa-apa boleh. Tapi ya pasti nggak akan plak-plak sama gitu. Aku mau seperti Kak Septi, tipikalnya kayaknya tenang. Orangnya tuh asik, yang kayak tertata rapi, smiling voice, ya senyum terus bawaannya. Aku nggak bisa, ekspresinya bisa berubah-berubah. Karena itu udah terbiasa, karena kan aku voice over ya. Jadi kayak biar keluar suara keluar itu kayak gini. Jakarta pagi ini. Itu kayak beda gitu kalau nggak giginya tuh begini. Gitu dan itu jelek banget kalau direkam. Gitu. Aduh, ini baru satu pertanyaan Kak Septi ini mohon maaf lahir dan Ya, batin. mungkin Pun nggak apa-apa Kak 10 Intan. pun Bisa di next mungkin ya. Itu karena sudah detail banget nih. Mungkin selanjutnya langsung aja ke penanya kedua ya Kak ya. Dan Kak silakan. Faniza Kendari. Nah, langsung saja ke poin pertanyaannya apa nih yang mau ditanyakan? Poin-poin pentingnya begitu ya Kak Faniza ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Perkenalkan, saya Faniza, saya dari Kendari. Saya merupakan siswi SMA yang sedang duduk di bangku kelas 10. Ya, Kak, jadi saya itu sebenarnya masih baru aja terjun di public speaking. Itu saya masih baru ingin berbicara di depan umum. Jadi saya masih kadang masih gugup. Ya, Kak, jadi di sini tuh saya tuh bukan ingin bertanya sih, tetapi ingin meminta saran. Karena ketika saya berbicara di depan umum, saya tuh seringkali mungkin tidak diperhatikan karena saya juga kurang menarik. Jadi sini kan saya ingin minta saran tentang bagaimana kita berbicara di depan umum agar audiens itu melihatnya. Jadi apa ya tunggu memperhatikan gitu dari awal sampai akhir. Dan gestur tubuhnya juga Kak. Itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih Kak. Sebentar, sebelum ditutup nih. Halo Kak Halo Vanessa. Kak. Iya, sekarang aku mau tanya dulu nih. Kita boleh curhat ya. Yang lain emang nggak ada yang tahu kok, nggak dengar. Mereka nggak ada. Mereka nggak tahu, ya kan? Tadi kamu boleh diulang ngerasa kamu tidak menarik itu maksud. Kayak apa ya? Gestur tubuhnya mungkin Kak yang kurang. Terus cara penyampaiannya yang intonasinya Kak itu. Terus yang terbata-bata. Blanknya juga kata-katanya. Aduh, banyak deh pokoknya. Misalnya nih kasih sedikit contoh nih. Ketika nih adalah teman-teman, ini adalah Vanessa. Vanessa ini adalah siswi terbaik di sekolah di Kendari ini ya. Jadi Vanessa ingin menceritakan bagaimana sih pengalamannya sekolah di sini. Kita kasih persilakan untuk Vanessa sebagai siswi terbaik kami. Dengan bangga kami hadirkan Vanessa. Aduh, ini nggak saya masih gugup sih Kak sebenarnya.
Oke, boleh di mute lagi mungkin. Terima kasih buat pertanyaannya ya, saran ya, biar nggak. Oke, yuk di mute Makasih, Kak. ya, Vanessa. Teman-teman, padahal Vanessa itu belum ngomong apa-apa, tapi langsung apa? Dia bingung dan dia takut. Kita nggak ketemu, aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu sayang. Bayangin. Dan orang ternyata banyak yang nggak sepede itu. Contoh ya, bahasa ekstrimnya. Kak, aku nggak cantik. Kak, aku introvert. Kak, aku itu nggak berani, aku pemalu, aku. Sekarang ada nggak yang punya, misalnya nih, kakak adminnya boleh nggak bantuin aku nih? Kita ke googling, coba ya, cari kata, bisa nggak coba bantu googling ke Google? Dari admin bisa nggak dibantu? Biar, atau enggak teman-teman buka handphone, ada lagi handphonenya, mungkin handphonenya dipakai ya. Aku mau ini loh, membuktikan. Nah, coba di googling ke Google, ketik 3 kata famous. Famous. Famous bahasa Inggris, famous. Famous M. Famous, oke. Spasi, introvert, leader. Nah itu paling atas. Nah ini, ya itu di klik. Sebutkan nama yang ada di sini coba. Bill Gates, Albert Einstein, bisa dibaca sendiri, Elon Musk. So, ini di bawahnya lagi 16 ke bawahnya coba Mas Arief diklik siapa lagi yang ada di sana. Tuh, bisa dibaca sendiri. Nanti teman-teman bisa searching sendiri tuh, ya. Ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oke, ini kan famous banget mereka. Oke, sudah cukup, terima kasih. Teman-teman, mereka aja introvert, mereka famous sekali dan mereka tuh leader. Atau misalnya yang terdekat yang kita kenal kayak Raditya Dika itu sebenarnya juga introvert. Aku kalau dibilang juga mungkin introvert. Introvert itu kan bukan ansosial ya. Tapi kok Kak Intan bisa? Harus, karena emang kerjaan. Percaya nggak? Aku nggak mau make up kalau nggak dibayar. Sampai segitunya, karena males. Ngapain harus cantik-cantik gitu. Itu se-ekstrim itu, nggak gitu-gitu banget sih. Cuman emang nggak mau, nggak sebenarnya gini. Kak Intan tuh orangnya asik banget. Hei, Anda jangan salah paham, belum tentu. Karena sosial baterai aku tuh bisa habis kalau tiba-tiba udah selesai. Aku manggung nih, ada acara jadi MC, bla 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 bla, dar wah selesai. Ketemu dong siapa di parkiran. Kak, bisa berubah dong, langsung capek habis baterainya. Nah, ya emang tipikalnya nggak yang segitunya sebenarnya gitu. Mungkin teman-teman kalau ketemu, wah Kak Intan kayaknya asik banget, nggak juga. Jadi kalau misalnya nih, jadi aku ambil garis besarnya, Kak, aku itu nggak pede, introvert, sebenarnya nggak bisa ngomong atau apa. Makanya ini sebelum ada pertanyaan, ini biar nggak ditanya ya, Kak, aku introvert. Biar nggak ditanya itu. Aku nggak cantik, aku nggak menarik, aku nggak pede. Biar nggak ada pertanyaan itu karena aku yang sudah menjabarkan pertanyaannya. Mereka pernah dengar Elon Musk atau siapa yang tadi disebutkan di situ, mereka ngomong dengan terbata-bata, menjelaskan produknya, mereka ditunjuk sebagai pembicara terus ngangong-ngangong, tidak. Padahal mereka famous, introvert, leader. See? Artinya adalah kita sendiri mau nggak, mau berubah nggak, bergerak. Udah latihan seperti manggung, ketika manggung dan tampil, anggap aja latihan. Apapun yang terjadi, distraksi, kesalahan, ngangong-ngangong, ham-hamnya itu diperbaiki. Emang aku nggak tadi berkali-kali salah menyebutkan. Misalnya, harga ini tuh murah banget harga ini. Nggak apa-apa. Kalau mereka juga nggak begitu notice, atau enggak emang sengaja kita perjelas kalau misalnya penting. Maaf tadi typo saya menjelaskan sedikit ada salah kata. Nggak apa-apa. Mungkin minta maaf kalau misalnya salah menyebutkan sebuah brand atau apa gitu. Tapi dengan pembawaan yang tenang disampaikannya gitu. Jadi diklarifikasinya dengan elegan.
Itulah pembicara harus mempunyai kosakata yang banyak, yang bagus, yang kredibel. Ucapannya nggak berulang, monoton, begitu melulu. Oh, jadi kita harus begini ya, pokoknya kita harus begini. Nah, kita tuh harus begini. Nggak menarik, panjang yang diomongin tapi mengulang-ulang. Kayak host live, yang diulang tuh produknya. Tapi memang itu kan dia harus menjelaskan produk. Hati-hati loh, nih ya. Sekarang ini banyak yang akan digantikan sama AI. Aku mungkin salah satu yang juga waktu COVID menyerang, aku tidak terdampak. Malah program tayangan TV banyak. Tapi sekarang si AI itu lumayan menggantikan beberapa program yang akhirnya sekarang aku udah nggak baca karena digantikan AI. Kamu sedang mendengarkan saya. Saya berbicara di sini di depan kamu. Kamu bisa mendengarkan dan saya tidur saja. Itu bisa digantikan. Jadi kalau kita memang beda, mereka mungkin nggak ada, iya AI mengancam. Tapi memang ya kita harus berdampingan dengan itu, teknologinya udah segitunya. Apalagi nih teman-teman yang masih sekolah, 5 tahun, 10 tahun ke depan, mungkin profesi desain udah nggak ada lagi, editor juga udah bisa digantikan, aplikasi kan gampang banget, bocil aja udah bisa ngedit, iya kan? Jadi masih nggak percaya diri, masih malu, masih bingung. Nanti terakhir aku mau ajak biar teman-teman relax gimana cara kita lion face ya, biar gimana sih tipsnya, tapi nanti di akhir bareng-bareng ya. Senam muka hore. Nah, sip. Tapi nanti terakhir. Itu salah satu cara biar membuat kita relax. Kalau aku kan tipikalnya memang gesturnya tuh tangannya banyak sekali pergerakannya. Itu emang terbiasanya begitu. Jadi senyamannya kita aja, pokoknya otentik kita. Gak usah mau jadi siapapun, kalau dicontoh boleh, belajar dari situ boleh, tapi ngefans itu boleh. Tapi memang ya udah, balik lagi ke percaya diri kita. Ketika orang baca sama dia hafal dengan melihat keadaan dan sebagainya, improvisasi sisanya itu beda rasanya. Nih, contoh misalnya aku pakai skrip ya. Teman-teman, aku pura-pura baca karena aku emang tipikal nggak bisa. Nih, aku aja banyak ceritanya. Aku dikasih skrip nih buat baca program, itu aku nggak boleh baca, nggak boleh aku pelajarin dulu. Karena apa? Nanti keluarnya itu nggak natural. Ada temanku tuh harus baca dulu sekali, 2 kali, sampai 3 kali dia baca dulu. Padahal itu baca narasinya itu bisa berlembar-lembar dan banyak. Karena dia begitu. Kalau aku tidak. Ekstrimnya adalah ketika saya tidur, Intan bangun MC. Hai, selamat pagi semuanya, saya Intan. Terima kasih sudah hadir di sini. Bisa. Waktu siaran radio, padahal aku lagi sedih, tersayat-sayat menangis. Tapi ketika udah waktunya ngomong, mic-nya sudah terbuka. Hai, terima kasih 107.2 FM radionya Kota Depok. Kembali lagi dengan acara yang berikutnya. Lagu yang tadi sudah saya putarkan buat kamu. Dengerin ya, jangan kemana-mana, nanti Intan balik lagi. Habis itu aku nangis lagi dong. Dan itu bisa. Gitu. Next. Smiling voice ya Kak Intan, yes. Oke, sudah menjawab, sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya langsung saja ke penanya ketiga nih, dari Kak Rizky Zuliansah. Ya, silakan saja dari Kak Rizky Zuliansah dari mana nih? Kabupaten Bogor. Ya, langsung aja silakan Kak Rizky. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak Kak Septiana sebagai moderator dan juga Kak Intan yang sudah menyampaikan materinya. Sungguh Kak, aku jujur aku selama dengerin materi Kakak itu aku excited juga, isinya daging semua, itu aku nangkep. Walaupun emang aku nggak terlalu suka catatan, tapi insya Allah aku nangkep materi apa yang Kakak berikan saat ini. Dan kenapa sih aku tertarik ikutan kelas ini juga? Karena tentunya ini juga salah satu bahan latihan aku karena aku juga seorang jurnalis, aku juga masih siswa kelas 11, aku juga masih aktif MC di beberapa MC wedding juga aku udah nyoba, kemudian MC event di sekolah. Makanya dengan adanya pelatihan yang gratis juga, ini menurut aku bersyukur banget aku nemuin di feed Instagram aku ada pelatihan ini dan juga narasumbernya yang kredibel banget tentunya dari Kak Intan gitu ya. Aku izin bertanya nih Kak. Pertanyaan yang pertama tadi mungkin terkait make up ya Kak ya. Kan biasanya kalau jadi MC itu kan harus menarik, tapi kalau untuk MC cowok itu mungkin standar make up-nya itu seperti apa gitu misalkan menurut Kak Intan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, tadi aku juga seorang jurnalis. Aku jurnalisnya jurnalis di bidang kepramukaan. Aku jadi reporternya Kabupaten Bogor. Waktu itu aku pernah ngewawancarai salah satu band terkenal namanya Band Kotak. Dan di sini aku benar-benar ngerasa harus on tag gitu Kak. Jadi satu kali tag tuh harus berhasil. Dan di situ aku posisinya aku baru pemula gitu. Tapi sedangkan aku dikasih percayaan sama pembina aku untuk udah Ki kamu aja kamu yang ngambil alih untuk wawancara band kotak. Dan di situ aku tadinya ragu tapi kalau aku nggak nyoba nanti malah aku nyesel gitu. Dan di situ akhirnya aku nyoba. Ternyata alhamdulillah aku bisa tapi ada beberapa yang emang kesalahan gitu. Dan di situ aku ngerasa gimana sih Kak caranya biar kita tuh bisa langsung on tag gitu kan. Kalau misalkan dari Kakak sendiri kan Kak Intan itu kan penyiar radio tadi ya. Kakak bisa langsung apa ya biasanya bisa langsung tangkep gitu kalau misalkan disuruh langsung MC pas tadi lagi abis bangun tidur segala macam. Nah, aku tuh disuruhnya tuh on tag gitu ketika ada kamera roll action langsung siap gitu. Gimana tuh Kak caranya biar kita tuh langsung sigap, langsung plong pikirannya langsung bisa apa namanya bisa keluar kata gitu. Kemudian yang terakhir mungkin bagaimana caranya menjaga ton suara nih Kak. Karena tentunya Kakak juga sebagai penyiar radio pasti memiliki ton suara yang tentunya enak banget nih nantinya didengar oleh para audiens. Nah, aku juga sebagai jurnalis tentunya dengan on tag video itu bagaimana sih Kak menghasilkan ton suara ketika banyak audiens yang mendengar lewat video itu enak gitu didengar. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih Kak Intan, terima kasih Kak. Terima kasih ya Rizky tuh ya. Jadi tadi tuh dari awal aku tuh udah gini, teman-teman panggil aja Kak Intan karena aku akan panggil teman-teman juga kakak gitu ya. Itu langsung membuat mungkin teman-teman jadi nyaman rasanya karena dari 3 penanya ini yang aku tangkap semuanya sangat dan lumayan mendengarkan, menontonnya tuh kayaknya oh iya terima kasih dengerin. Aku seneng banget itu apresiasi yang luar biasa. Jadi kayak berasanya kayak teman-teman gak bosen deh. Kita kayak bestie yang lagi cerita nih, aku lagi menceritakan dan itu emang apa ya hal-hal yang oh iya ya selama ini nggak ngebukanya tuh kayak gitu emang itu hal kecil-kecil yang kita nggak perhatikan, kayak tadi pertanyaan Rizky ya, kan cowok, kok harus gimana nih? Pasti jangan berlebihan, iya. Nih, make up itu buat cowok kan pasti mungkin kalau misalnya sebenarnya aku nggak expert di sini ya di make upnya, nih aku nggak expert sebenarnya. Tapi mungkin karena buat perform, apa sih harus dipersiapkan dari make up? Nih, kalau untuk cowok, kayaknya buat cewek juga deh, parfum itu penting. Itu kita harum, nggak usah yang mahal, apa aja yang membuat kita tuh harum. Selain kita udah mandi, udah seger, harum ya, pakai deodoran. Ini kadang-kadang yang juga nggak ini loh. Tapi kalau aku yakin teman-teman di sini pasti yang udah aware ya. Itu apa namanya? Kita nggak sadar, tapi itu penting dan mungkin banyak orang yang tidak menyampaikan. Kayak mungkin aroma badan nggak enak atau pokoknya tapi itu harus dan itu harus diomongin. Aku harus omongin biar teman-teman kan orang yang tampil, yang akan dilihat, yang akan dirasakan oleh sekitar. Yang pasti mandi, nggak boleh bau badan, pakai parfum, make up yang cocok buat cowok. Sebenarnya aku nggak tahu apa ya, tapi aku adalah tipikal yang memang makan gorengan. Iya, terima kasih masih tetap direkam. Aku tetap makan gorengan, tetap makan. Aku jadi minuman favorit Intan adalah air teh tawar panas. Teh tawar, tidak ada gula, teh tawar panas. Nggak tahu itu sebenarnya menjaga juga, terus juga apa ya, emang sukanya itu juga sih mengurangi manis dan sebagainya teh tawar panas. Itu sih kayak treatment kayak gitu-gitu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kita kan harus tahu juga problem kita tuh seperti apa. Terus juga latihan, belajar pernafasan, tone itu tuh lebih kayak dari kalau percaya diri kita ada, itu akan bisa selesai kok. Nggak yang naik turun, harus stabil. Jangan di-push di awal. Wah, aku senang mah. Udah ke tengahnya. Terima kasih ya, langsung drop. 2 jam ini aku ngomong masih dengan sesemangat ini,
karena terbiasa, iya juga mungkin, tapi karena excited gitu. Mau menyampaikan biar teman-teman tuh juga seru dengerin ya gitu. Dan mungkin masih tetap terjaga rasanya sama teman-teman berasanya ya. Harapannya sih seperti itu. Jadi nggak menyesal ada di sini gitu. Gitu ya. Rizky, Oke. pasti kamu bisa, dan menjaga tone itu memang dipelajari. Nanti kita senam muka terakhir bareng-bareng ya Rizky. Dan ini bisa kamu lakukan setiap sebelum perform buat latihan. Gitu. Next. Atau waktunya sudah habis? Oke, mungkin sudah cukup 3 penanya. Nanti 2 penanyanya, 3 penanya beruntung akan mendapatkan giveaway dari Rumah Welas Asih Foundation, dan untuk 2 orang nanti kita putar spinnernya ya. Nanti dibantu sama operatornya. Oke, selanjutnya silakan Kak Intan untuk senam mukanya nih Iya. untuk terakhir. Jadi teman-teman mohon maaf lahir dan batin dulu karena harusnya 5 dikurangi ya. Yang keduanya itu karena bonus biar nanti dengan keberuntungan gitu ya. Baik, teman-teman semoga ini bisa menjadi salah satu trik biar nggak nervous lagi, biar nggak deg-degan, biar nggak biar nggak panik dan sebagainya. Coba semuanya kameranya dibuka, aku mau lihat, dan biar dilakukannya dengan serius dan tidak main-main. Coba lion face, mungkin kalau ada yang udah tahu, boleh juga biar kita terlihat semuanya. Mic-nya nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa, tapi kameranya di on. Yuk. Kalau yang memungkinkan ya, kalau yang enggak apa-apa. Instruksinya adalah lion face, muka singa. Wah, jadi nih. Jelek banget. Ya, gitu ya. Jadi lakukan sepenuh hati, please. Harus. Itu akan membuat rileks semuanya. Sebenarnya harusnya pelan-pelan nih, dari sini dulu ke leher, ya kan? Tapi ini adalah simpelnya caranya, dan orang-orang besar juga melakukan ini. Ya, semuanya ya. Balik lagi ya, lakukan semuanya please, semuanya ya. Mau off atau on kamera, lion face. Kita mulai ya, sekali lagi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana tadi kayak gini. Keluar. Ya. Oke. Semuanya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi terakhir. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa sekali nih Kak Intan nih. Kakak Septi, ada nggak perubahan menurut Kakak Septi? Di mulutnya kayaknya gatel nggak? Gatel nggak? Oh iya nih, tambah lebar aja nih. Harusnya ini dilakukan di awal nih Kak Septi, tapi karena kan memang kumulasi dari pertanyaan, rata-rata dari pertanyaannya kayak grogi, paniknya itu. Jadi itu adalah sesuatu yang harusnya di awal tapi dilakukan di akhir. Karena sebelumnya mungkin aku sudah melakukan senam muka, tidak juga. Karena aku emang excited aja mau ketemu teman-teman. Jadi ya ternyata tanpa disadari, jadi malah, tapi emang begitu. Harus kita latihan itu, dan itu bisa dipakai. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Amin, pasti sangat bermanfaat ya Kak Intan ilmunya. Jadi amal jariah nih. Oke. Luar biasa sekali nih Kak Intan, terima kasih malah sudah mengingatkan typonya saya tadi, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman atas typonya. Setelah saya cek, oh ya 1446 Hijriah, nanti beberapa hari berikutnya baru 1447 begitu ya. Ya ampun, kamu udah langsung ngecek? Langsung. Enggak, beneran. Langsung saya cek. Enggak, tapi beneran gitu. typo tadi, beneran. Iya. Baik. Sebelum kita tutup, pas banget ini sudah jam 9 kurang 1 menit. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi tambahan bagi teman-teman yang ingin ternyata materinya kayaknya masih kurang deh. Kayaknya saya masih butuh lagi. Emang belum selesai. Kayaknya masih harus private atau bagaimana. Materinya masih kurang malam hari ini. Nah, dan ingin mendalami public speaking dengan Kak Intan lebih private, kami membuka kesempatan untuk meeting. Nah, nanti bisa langsung ke WA di struktur dengan langsung ya Kak Intan ya, ada umpan baliknya secara pribadi person to person.
dan kemudian mendapatkan sertifikat resmi hard copy dan juga file dari Rumah Welas Asih Foundation. Nah, jika berminat bisa langsung WA admin. Nah, sebelumnya lagi, kita ada satu lagi kejutannya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ada giveaway untuk 2 orang yang beruntung. Nah, kita pakai spinner. Nah, bisa dibantu sama operatornya, silakan. Mas operator, untuk 2 orang yang beruntung ya malam hari ini. Oke, langsung saja. 1, 2, 3, putar. Baik untuk PPT, nanti akan kami berikan secara wapri. Kita berikan secara wapri ya, besok. Oke, selamat kepada Kak Nurul Septa Indarianti. Oke, selamat kepada Kak Nurul karena mendapatkan giveaway dari Yayasan Rumah Welas Asih. Selanjutnya, spin kedua. Yang beruntung siapa nih? Akan mendapatkan apa ya nanti ya? Tentunya sangat bermanfaat giveaway-nya ini. Oke, siapa nih? Kak Henis Arining Rahayu, luar biasa. Selamat kepada para peserta yang beruntung mendapatkan giveaway dari Rumah Welas Asih Foundation. Oke, terima kasih semuanya ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami melalui WhatsApp yang mendapatkan giveaway. Tentunya nanti kami akan mengirimkan hadiahnya, giveaway-nya melalui pengiriman paket yang cepat ya. Nanti kami akan menanyakan alamat lengkap, nomor HP, dan nama penerimanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Intan dan tim. Terima kasih luar biasa sekali nih ilmunya, sangat daging sekali ya Kak ya. Saya jadi tambah insight juga nih. Scale up ya, update nih. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian semuanya sudah menyempatkan hadir dalam webinar malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Alhamdulillah rangkaian acara webinar malam hari ini sudah selesai. Terima kasih juga kepada Rumah Welas Asih Foundation tentunya atas dukungan penuhnya terhadap program pendidikan gratis. Nah, seperti itu. Dukung terus program-program Yayasan Rumah Welas Asih agar bisa terus memberikan manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia agar menjadi lebih pintar tentunya ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa lebih bermanfaat, menambah kepercayaan diri, dan menjadi bekal untuk bisa berbicara lebih baik lagi tentunya ya. Selain itu juga bisa lebih berani, lebih bermakna pada saat kita berbicara di depan banyak orang. Nah, sebelum kita benar-benar menutup, mari bersama-sama kita panjatkan doa agar kegiatan hari ini membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Saya Septiana selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, salam Welas Asih. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas waktunya. Untuk PPT nanti akan menyusul, dan untuk kegiatan malam hari ini juga jika ingin melihat kembali bisa dilihat dari YouTube kami yang ada di Rumah Welas Asih ya. Bisa subscribe juga untuk mengikuti terus program-program kami selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.